Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 151, Memahami Menara Pedang. Tak lama kemudian, He Qingze, Guo Wei, dan beberapa orang lainnya tiba di Menara Pedang. Menara Pedang merupakan salah satu warisan pedang Dao dari Akademi Tiandou. Pedang naga pengendali hanya dapat dipahami oleh 10 siswa teratas di setiap tingkatan, tetapi setiap siswa dapat memahami menara pedang. Ketika He Qingze dan yang lainnya mencapai menara pedang, mereka melihat bahwa menara itu telah dikelilingi oleh para pelajar akademi. Kakak senior He, melihat bahwa itu adalah He Qingze, para siswa membungkuk dengan sopan. He Qingze mengangguk kepada semua orang dan berdiri bersama Guo Wei dan yang lainnya di depan gerbang menara-menara pedang. Menara pedang memiliki total 18 lantai, menjulang ke angkasa. Setiap level mengandung kekuatan surgawi tertinggi pedang Dao yang mendalam. Akan tetapi, untuk memasuki dan memahami Dao pedang di setiap tingkat, seseorang mesti membuka gerbang tingkat tersebut terlebih dahulu, dan itu harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan ki pedang seseorang. Gerbangnya tampak sederhana, tetapi tidak mudah dibuka. Setiap gerbang merangkum misteri mendalam dari pedang Dao tertinggi. Tanpa tingkat pemahaman tertentu tentang pedang Dao, mustahil untuk membuka gerbang itu. 3 adik laki-laki, aku akan naik duluan, kata He Qingze. Dia melangkah maju, telapak tangannya melonjak dengan pedang ki, dan dengan jejak cahaya di gerbang, cahaya pedang gerbang berkedip dan perlahan terbuka. He Qingze berlari masuk. Begitu He Qingze masuk, gerbang kembali tertutup. Guo Wei melangkah maju, Yuan sejatinya mengalir ke seluruh tubuhnya. Jari-jarinya seperti pedang, dia menyerang dengan ganas dan sekaligus, 10 aliran ki pedang meledak di gerbang setiap tingkat. Cahaya pedang di gerbang itu berkedip-kedip, dan setelah beberapa saat, akhirnya terbuka perlahan. Jelas, jauh lebih sulit bagi Guo Wei untuk membuka gerbang daripada bagi He Qingze. Melihat gerbang terbuka, Guo Wei menghela napas lega dan melangkah masuk. Lin Xiao dan Xiao Yong ragu-ragu sejenak sebelum mereka juga maju dan menggunakan pedang ki mereka untuk membukanya. Namun, Lin Xiao mungkin terlahir dengan tubuh surgawi yang unggul dan terampil dalam teknik pedang, tetapi dalam hal pedang Dao, ia jauh kurang mahir dibandingkan Guo Wei, karenanya, ia membutuhkan 3 kali percobaan untuk membuka gerbang itu. Xiao Yong juga berhasil membukanya setelah 3 kali percobaan. Sementara Guo Wei, Lin Xiao, Xiao Yong, dan yang lainnya memasuki level pertama menara pedang untuk memahami pedang Dao, Yang Xiaotian kembali ke kediamannya sendiri dan segera menyelesaikan membaca buku pegangan akademi yang diberikan kepadanya oleh Huang Yiqing, dengan demikian sepenuhnya memahami peraturan Akademi Tiandou. Akademi Tiandou jauh lebih bebas dibandingkan dengan Akademi Pedang Surgawi sebelumnya. Tidak ada persyaratan bagi siswa untuk menghadiri kelas. Setiap hari, guru akan memberi kuliah tentang ilmu pedang, teknik pedang, metode tinju, teknik telapak tangan, dan bahkan teknik tubuh dan alkimia. Siswa dapat memilih apa yang ingin mereka dengarkan. Jika mereka memilih untuk tidak hadir, mereka dapat berkultivasi dengan bebas. Namun, akademi itu mengadakan ujian bulanan, dan jika seseorang berada di peringkat 3 terakhir selama 3 bulan berturut-turut, mereka akan dikeluarkan. Setiap semester, isi ujian bulanan untuk setiap tingkatan dituliskan di buku pegangan, yang memberitahu siswa bidang mana yang harus mereka fokuskan dalam pengembangannya. Dalam hal pedang naga pengendali, hanya mereka yang berada dalam peringkat 10 teratas di kelasnya yang dapat berusaha memahaminya. Setelah mencapai 10 teratas, masing-masing dapat memahaminya selama 10 hari. Selain berada di posisi 10 teratas untuk memahami pedang naga pengendali, sebenarnya ada cara lain untuk mengaksesnya. Yaitu untuk memahami keseluruhan menara pedang. Menara pedang yang memiliki 18 lantai itu memiliki teknik pedang surgawi tertinggi di setiap lantainya. Jika seseorang dapat memahami sepenuhnya semua kemampuan surgawi di 18 lantai teknik pedang, mereka akan dapat memahami pedang naga pengendali. Terlebih lagi, ini berarti seseorang dapat memahami pedang naga pengendali kapan saja, secara permanen, tidak seperti batasan 10 hari bagi mereka yang berada dalam 10 besar. Namun, menara pedang masih berdiri kokoh hingga hari ini, dan belum ada seorang pun yang mampu memahami sepenuhnya ke-18 lantainya. Bahkan pendiri Akademi Tiandou dan semua dekan berikutnya tidak dapat memahami sepenuhnya 18 tingkat menara pedang.
Menara pedang ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang misterius. Legenda mengatakan bahwa di tingkat terakhir, terdapat sebuah pedang dan pedang dao tertinggi yang ditinggalkan oleh pendekar pedang misterius. Pedang apa itu? Tak seorang pun tahu. Menara pedang, gumam Yang Xiaotian pada dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat memahami semua 18 level. Perlu kalian ketahui, sejarah Akademi Tiandou bahkan lebih panjang dari Akademi Pedang Surgawi. Namun, selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun murid yang mampu memahami sepenuhnya 18 tingkat menara pedang. Akademi Tiandou tidak kekurangan jenius pedang dao di antara para siswanya, namun, tetap saja, tidak ada seorang pun yang berhasil memahami semua 18 level. Tampaknya, pedang dao dalam 18 tingkat menara pedang sangat mendalam. Hal ini, sebaliknya, menggelitik minat Yang Xiaotian. Dia telah mampu memahami teknik pedang seperti teknik pedang menembus langit, jadi walaupun teknik pedang menara pedang sangat mendalam, dia seharusnya dapat memahaminya juga, pikirnya. Akan tetapi, hari sudah mulai senja, jadi dia memutuskan untuk memasuki menara pedang besok. Yang Xiaotian mulai berlatih teknik pedang menembus langit di istana. Dia terus berlatih teknik pedang penembus langit setiap hari. Sekarang, seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia telah menguasai hingga jurus ke-14. Pedang bangkitkan harta karun bumi. Saat Yang Xiaotian mengayunkan pedang surgawi penembus langit, sejumlah garis ki pedang tiba-tiba muncul dari tanah pelataran. Tidak, lebih tepatnya, mereka muncul dari bagian tanah terdalam di bawah halaman. Pemandangan pedang ki yang muncul dari bagian terdalam tanah sungguh menakjubkan. Ini adalah gerakan ke-14 dari pedang penembus surga. Teknik, bangkitnya pedang, harta karun bumi. Bila jurus ini dikultivasikan sampai puncaknya, dengan satu kali serangan saja, ki pedang akan menyembul dari bagian terdalam bumi, tak terbatas dan tiada henti, seakan datang dari neraka, dan mampu menelan permukaan bumi dalam radius ribuan mil. Membayangkan ki pedang yang menyembur dari dalam tanah dan menenggelamkan ribuan mil sungguh mengerikan. Hingga larut malam, Yang Xiaotian berhenti berlatih ilmu pedang dan mulai mengolah seni naga primordial. Keesokan harinya, saat Yang Xiaotian tiba di Akademi Tiandou dan hendak memasuki menara pedang untuk memahami ilmu pedang, gelombang ki pedang yang mengejutkan meledak ke langit dari menara pedang, diikuti oleh beberapa serangan lainnya. Jelas, ini adalah adegan seseorang tengah memahami teknik pedang tertinggi, sama seperti saat dia memahami pedang batu di Akademi Pedang Surgawi. Tak lama kemudian, Akademi menjadi gempar. Itu Guo Wei. Guo Wei telah memahami teknik pedang tertinggi tingkat pertama menara pedang. Apa? Guo Wei baru saja memasuki menara pedang kemarin sore dan sekarang sudah memahami level pertama. Bahkan belum sehari. Bakat pedang dao Guo Wei memang mengerikan. Aku ingat butuh waktu 3 hari bagi kepala akademi untuk memahami level pertama menara pedang. Tak lama kemudian, para siswa akademi bergegas datang lagi, dengan penuh semangat berteriak, Guo Wei telah membentuk hati pedang. Setelah mendengar berita itu, semua eselon atas akademi terguncang. Hati pedang. Beberapa jenius dengan bakat pedang dao yang luar biasa, saat memahami teknik pedang, akan memadatkan hati pedang. Begitu seseorang memiliki hati pedang, kultivasi dan pemahaman teknik pedang di masa depan akan maju pesat. Meskipun ada ribuan siswa di Akademi Tiandou, belum ada satupun yang berhasil membentuk hati pedang. Itulah sebabnya eselon atas Akademi Tiandou begitu tersentuh. Zhong Yun tertawa terbahak-bahak saat mendengar berita itu, kepala sekolah, sudah kubilang penilaianku tidak akan salah. Bakat pedang dao Guo Wei sangat hebat. Sebelumnya dia mendapat pengakuan sebagai Master Pedang Kaisar Emas Pedang Surgawi, dan sekarang dia telah membentuk hati pedang. Selain itu, dia memiliki jiwa bela diri tingkat 12 yang terbaik. Jenius seperti itu muncul sekali dalam 10.000 tahun, kita harus menggunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk mendidiknya. Yang Xiaotian, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Guo Wei? Xie Hong pun mengangguk senang, sangat gembira, dia tentu mengerti apa artinya mengembunkan hati pedang. Zhong Yun berkata sambil tersenyum gembira, menurutku, kita tidak perlu menunggu Guo Wei mencapai Martial Ancestor sebelum memutuskan. Mari kita putuskan sekarang untuk mencurahkan semua sumber daya akademi untuk mendidik Guo Wei. Fan Rikuan yang tadinya menaruh harapan pada Yang Xiaotian, kini terdiam.
Xie Hong berkata sambil tertawa, bagus, ketika Guo Wei keluar dari pedang menara, saya akan mengumumkan berita ini. Pada saat itu, Yang Xiaotian menghancurkan gerbang menara pedang dengan ki pedangnya dan melangkah masuk ke dalam menara pedang, mulai memahami teknik pedangnya. Bab 152, membangkitkan kekuatan menara pedang. Ruang di dalam menara pedang itu luas. Di tengah menara berdiri tembok pedang. Terukir pada dinding pedang adalah sosok seorang pendekar pedang dengan pedang di tangan. Selain itu, tidak ada hal lain lagi di tembok pedang. Dan di sekeliling tembok pedang terdapat peta formasi melingkar, masing-masing berukuran sekitar 1 meter persegi. Kursi-kursi di sekitar peta formasi sudah dipenuhi oleh para siswa dari akademi. Pasti ada beberapa ratus jumlahnya. Lin Xiao dan Xiao Yong ada di sana, namun Guo Wei, yang telah memahami kemampuan surgawi ilmu pedang tertinggi di lapisan pertama dinding pedang, telah memasuki lapisan kedua menara pedang untuk melanjutkan perenungannya. Saat Yang Xiaotian masuk, semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Lin Xiao dan Xiao Yong tentu saja tampak tidak senang melihat Xiaotian. Seorang murid tertawa dan berkata, Xiaotian, kau tidak berharap untuk mencoba peruntunganmu di sini setelah melihat saudara muda Guo Wei menguasai keterampilan pedang dewa tertinggi dan membentuk hati pedang, kan? Murid lain tertawa, keberuntungan tidak mudah ditemukan. Beberapa orang telah merenungkannya selama bertahun-tahun tanpa mampu memahami sepenuhnya kemampuan pedang tingkat pertama. Adapun Sword Heart, itu bahkan lebih seperti mimpi yang sia-sia. Kedua orang ini adalah siswa senior di kelas 1 akademi, tetapi mereka tidak berada di kelas Xiaotian. Mereka berada di kelas 2 bersama Guo Wei dan juga berasal dari Akademi Wuding. Mereka termasuk di antara 10 besar dalam penilaian pendaftaran terakhir Akademi Tiandou. Yang satu bernama Li Yang, dan satunya lagi Liu Zeren. Banyak peserta yang sebelumnya merupakan anggota Akademi Wuding atau Akademi Dewa Perang hanya tertawa kecil. Yang Xiaotian melirik Li Yang, Liu Zeren, dan yang lainnya, tatapannya tajam bagaikan pedang, yang segera membungkam tawa Li Yang, Liu Zeren, dan yang lainnya yang merasa seolah-olah hati mereka tertusuk oleh pedang ki yang tak terlihat. Karena kursi-kursi di peta formasi hampir semuanya terisi, hanya beberapa kursi di sudut yang kosong. Xiaotian duduk di salah satu tempat kosong di sudut. Secara umum, semakin dekat dengan tembok pedang, semakin baik efek perenungannya. Namun, bagi Xiaotian, dimanapun dia duduk, semuanya sama saja. Duduk di peta formasi, tatapan Xiaotian bergerak melewati siswa lain dan mendarat di dinding pedang. Di mata Xiaotian, pendekar pedang di tembok pedang segera mulai berubah. Pendekar pedang di tembok pedang melompat keluar dari dalam dan mulai menampilkan seni ilmu pedang di atas lapisan pertama menara pedang. Li Yang, yang merasa terintimidasi oleh tatapan Xiaotian, melihat Xiaotian merenungkan tembok pedang dan mencibir dengan jengkel, Xiaotian, bukankah kamu juga dikenal sebagai jenius pedang Dao? Jika kamu memiliki kemampuan, seperti junior brother Guo Wei, kekuatan surgawi tertinggi ilmu pedang dari lapisan pertama dalam sehari. Xiaotian mengabaikan Li Yang dan kerumunan di sekitarnya, pandangannya hanya tertuju pada tembok pedang, hanya pada pendekar pedang yang membawa pedang. Di mata orang-orang seperti Li Yang, tembok pedang tidak berubah, tetapi bagi Xiaotian, teknik pedang yang dilakukan oleh pendekar pedang menjadi semakin cepat. Setiap gerakannya sungguh brilian. Konsep pedang Qi membenamkan Xiaotian dalam-dalam. Melihat Xiaotian tidak memperdulikannya, tetapi menatap tajam ke arah ruang kosong, Li yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, sedang berpura-pura. Waktu berlalu, pedang milik pendekar pedang tembok menjadi semakin cepat. Xiaotian fokus sepenuhnya, memperhatikan pergerakan pedang dan merasakan ki pedang lawan. Di mata Xiaotian, pedang lawan tampak memiliki kehidupannya sendiri, seolah bernapas dan berdenyut dengan vitalitas. Dan dia merasa seolah-olah menjadi pendekar pedang itu, menghunus pedang dan melakukan teknik-teknik itu. Dimulai dari gerakan pertama, saat Xiaotian melakukan gerakan terakhirnya, tiba-tiba, lapisan pertama dinding pedang yang biasanya tenang mengeluarkan suara dengungan. Awalnya, dengungan dinding pedang sangat samar, hampir tak terdengar. Lin Xiao, Xiao Yong, dan yang lainnya tidak terlalu memperdulikannya, tetapi saat dengungan dari dinding pedang semakin keras, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tembok pedang mengeluarkan suara?
Banyak siswa yang bingung dan tidak yakin. Saat Guo Wei memahami tembok pedang sebelumnya, tidak ada tanda atau suara seperti itu, jadi mereka kebingungan. Bahkan ketika Hacking Z dan yang lainnya telah sepenuhnya memahami lapisan pertama dinding pedang, tidak ada fenomena seperti itu. Mungkinkah seseorang telah memahami tembok pedang lagi? Seorang siswa berspekulasi dengan berani. Orang-orang mengamati kerumunan di sekitar mereka. Secara umum, siapapun yang telah memahami kemampuan surgawi ilmu pedang dari dinding pedang akan memancarkan ki pedang yang unik ke seluruh tubuh mereka. Namun tak seorang pun tampak aneh. Tiba-tiba suara dengungan dari dinding pedang berhenti. Keheningan pun terjadi. Tepat ketika ketegangan semua orang mulai mereda, tiba-tiba, dinding pedang yang sebelumnya sunyi meledak dengan cahaya pedang yang kuat. Rasanya seperti terjadi ledakan tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat dinding pedang menyemburkan cahaya pedang yang begitu kuat, semua orang terkejut dan bingung. Ini adalah fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya. Menara pedang telah berdiri tegak hingga kini, dan tidak pernah terdengar bahwa tembok pedang akan mengalami perubahan demikian. Saat semua orang tercengang, tiba-tiba, Yang Xiaotian yang tadinya tidak bergerak, mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan dari tubuhnya. Cahaya pedang, persis sama dengan cahaya dinding pedang. Para siswa yang duduk di sebelah Yang Xiaotian bergegas kembali dengan panik. Itu Yang Xiaotian. Yang Xiaotian telah memahami kekuatan surgawi tertinggi dari tembok pedang. Lin Xiao, Xiao Yong, Li Yang, Liu Zeren semuanya sangat terguncang. Dalam waktu kurang dari sehari, saudara muda Guo Wei telah memahami kekuatan surgawi tertinggi lapisan pertama dari tembok pedang, yang sudah merupakan keajaiban, tetapi Yang Xiaotian. Dia baru berada di menara pedang kurang dari 1 jam. Saat Lin Xiao dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut, tiba-tiba, dinding pedang dan Yang Xiaotian sekali lagi mengeluarkan cahaya pedang yang mencengangkan. Intensitas cahaya pedang tersebut begitu kuat sehingga menembus ruang di dalam menara pedang dan menghantam tinggi di atas menara pedang. Seluruh menara pedang mulai bergetar. Guo Wei, yang telah memasuki lapisan kedua dan hendak memahami dinding pedang, sangat ketakutan oleh guncangan menara pedang hingga dia berhenti. Baik Guo Wei maupun siswa lainnya, semuanya tercengang dan terhenti. Bahkan Hacking Z, yang telah mencapai lapisan ke-14, terhenti di jalurnya. Apa yang terjadi? Hacking Z melompat berdiri, menatap menara pedang dengan heran. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu selama bertahun-tahun mempelajari menara pedang. Mungkinkah seseorang sedang menyerang menara pedang? Tidak, bukan itu. Itu bukan serangan terhadap menara pedang. Itu adalah kekuatan menara pedang. Saat kekuatan pedang menara pedang terus menguat, seluruh menara pedang memancarkan cahaya pedang. Banyak sekali siswa dan guru di Akademi Tiandou yang merasa khawatir. Di aula utama, Xie Hong, Zhong Yun, Fan Rikuan, dan yang lainnya tengah mendiskusikan masalah persidangan alam rahasia ketika kekuatan cahaya pedang yang meletus dari menara pedang menyebabkan semua orang berhenti. Kekuatan pedang yang sangat kuat. Xie Hong, Zhong Yun, dan yang lainnya segera melangkah keluar dari aula utama dan melihat ke arah menara pedang. Begitu melihat cahaya pedang yang melonjak di atas menara pedang, mulut mereka semua menganga. Seseorang telah membangkitkan kekuatan menara pedang. Zhong Yun berseru kaget, siapa itu? Cepat, periksa siapa yang telah membangkitkan kekuatan menara pedang. Xie Hong memerintahkan seorang tetua di sampingnya dengan segera, tetapi begitu dia selesai berbicara dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan terbang ke langit, menuju dengan cepat ke arah menara pedang. Zhong Yun, Fan Rikuan, Zhu Chenhui semuanya terbang dan dengan cepat mengikuti di belakang Xie Hong. Sementara itu, di dalam lapisan pertama menara pedang, Yang Xiaotian, yang bermandikan cahaya pedang, memiliki aliran pedang Qi yang terpancar dari hatinya. Aliran pedang Qi ini sangat cemerlang. Lin Xiao, Xiao Yong, dan yang lainnya terbelalak. Hati pedang. Bab 153 Hati pedang terkuat. Itu benar. Yang Xiaotian juga mengembunkan minyak pedang hati. Pencerahan Guo Wei terhadap lapisan pertama dinding pedang di menara pedang dan pembentukan hati pedang berikutnya mengejutkan Akademi Tiandou. Dan sekarang, Yang Xiaotian telah melakukan hal yang sama. Sementara Guo Wei membutuhkan waktu hampir 1 hari, Yang Xiaotian menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 jam.
Melihat hati pedang Yang Xiaotian, Li Yang dan Liu Zeren sama-sama tidak percaya, dan sepertinya hati pedang Yang Xiaotian mungkin lebih kuat dari Guo Wei. Hati pedang memang dapat bervariasi kekuatannya. Semakin kuat hati pedang, semakin kuat pula pemahaman dao pedang dan ilmu pedang di masa mendatang. Pada saat ini, baik dinding pedang maupun pancaran pedang yang terpancar dari Yang Xiaotian semakin cemerlang. Kekuatan menara pedang tumbuh semakin kuat. Semua murid yang ada di dalam menara merasakan kekuatan menara pedang yang semakin kuat dan diliputi rasa takut, dan seiring kekuatan itu terus bertambah besar, tekanan pedang yang dahsyat dari menara pedang menyelimuti ruang dalam menara, memaksa murid demi murid untuk berlutut di bawah tekanan yang luar biasa itu. Bahkan Guo Wei yang telah membentuk hati pedang pun tertekan hingga berlutut oleh kekuatan pedang. Bahkan He Qingze, salah satu dari 3 jenius teratas Akademi Tiandou, terpaksa terus-menerus membungkuk di bawah tekanan. Berdirilah untukku. He Qingze di lantai 14 mengeluarkan pedang Qi yang mencengangkan saat Yuan sejatinya melonjak liar. Yang mengejutkan, sosok-sosok dewa mulai muncul di sekelilingnya. Tapi itu sia-sia. Tidak peduli seberapa dahsyatnya Qi pedangnya, tidak peduli seberapa liar Yuan sejatinya beredar, dia tidak dapat menahan tekanan itu dan terus-menerus dipaksa membungkuk oleh tekanan pedang dari menara pedang. Bahkan sosok dewa di sekitar He Qingze pun berkedip-kedip di bawah tekanan pedang, bagaikan lilin yang tertiup angin. Aku adalah putra dewa, tak seorang pun dapat membuatku berlutut. He Qingze meraung lagi, wajahnya memerah saat dia dengan gila-gilaan mengaktifkan teknik dewa, dan cahaya surgawi melonjak dari tubuhnya saat dia berusaha keras untuk menegakkan punggungnya. Akan tetapi, saat ia hendak berdiri tegak, tiba-tiba tekanan pedang yang lebih kuat, seperti gunung surgawi kuno, menyerangnya. Suara. Seketika, He Qingze ditekan langsung ke lututnya. Dan tidak berhenti di situ, tekanan pedang terus membombardirnya. Pada akhirnya, He Qingze terpaksa terbaring tak berdaya di lantai 14 menara pedang. Di hadapan tekanan pedang tertinggi dari menara pedang, putra dewa tidak ada gunanya, semuanya hancur ke tanah. Di dalam seluruh menara pedang, hanya Yang Xiaotian yang tetap berdiri. Yang Xiaotian juga merasakan tekanan pedang yang tak terbatas dari menara pedang, tetapi saat tekanan pedang yang tak terbatas itu menyerang, hati pedang Yang Xiaotian mekar dengan lapisan demi lapisan cahaya. Itu benar-benar menahan tekanan pedang yang tak terbatas dari menara pedang. Menara pedang berdengung tiada henti, cahayanya menembus langit. Kelompok pelajar yang awalnya berada di sekitar menara pedang terguncang mundur berulang kali oleh kekuatan menara. Xie Hong, Zhong Yun, Fan Rikuan, dan lainnya yang bergegas merasakan kekuatan menara pedang dari kejauhan dan sangat tercengang. Kelompok itu mempercepat langkah mereka. Akhirnya mereka tiba di hutan lebat menara pedang. Tetapi bahkan Xie Hong dan yang lainnya tidak berani mendekati menara pedang saat ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang telah membangkitkan kekuatan menara pedang? Xie Hong menarik seorang siswa di dekatnya dan bertanya. Murid itu, yang lengannya terasa sakit karena cengkeraman itu, dan melihat bahwa itu adalah Xie Hong dan yang lainnya, gemetar dan berkata dia tidak tahu. Tidak mengherankan Xie Hong begitu bersemangat dan kehilangan ketenangannya, lagi pula, kebangkitan kekuatan menara pedang adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyadari kesalahannya sendiri, Xie Hong melepaskan murid itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba berjalan menuju pintu masuk menara pedang. Akan tetapi, menara pedang sedang dalam keadaan mengamuk, dengan kekuatan pedang yang tak terbatas, sehingga mustahil bagi Xie Hong untuk mendekati pintu masuk. Setelah bertahan beberapa saat, cahaya pedang menara pedang akhirnya mulai memudar, dan kekuatan pedangnya pun berangsur-angsur menghilang. Segalanya menjadi tenang. Di dalam menara, He Qingze, Guo Wei, dan yang lainnya tergeletak di tanah, semuanya pucat seolah-olah mereka baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Di luar menara, Xie Hong, Zhong Yun, dan yang lainnya, melihat bahwa menara pedang akhirnya tenang, mendobrak gerbang menara dan bergegas masuk ke menara pedang tanpa berpikir dua kali. Begitu Xie Hong, Zhong Yun, dan yang lainnya memasuki lapisan pertama menara pedang, mereka melihat dinding pedang yang bergelombang dan Yang Xiaotian bermandikan cahaya pedang. Semua orang tercengang. Yang Xiaotian, Xie Hong, Zhong Yun, dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka sulit mempercayai bahwa Yang Xiaotianlah yang telah membangkitkan kekuatan menara pedang.
Pada saat itu, dada Yang Xiaotian, dekat jantungnya, masih memancarkan untaian cahaya pedang. Cahaya pedang itu tidak begitu kuat, tetapi sangat menarik perhatian. Hati pedang. Zhong Yun tergagap, ekspresinya, bersama dengan Xie Hong, bergetar drastis. Setelah terkejut, Fan Rikuan menatap Yang Xiaotian, tawanya dipenuhi kegembiraan. Bagus. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu telah memahami kekuatan surgawi tertinggi ilmu pedang tingkat pertama menara pedang. Dan kamu bahkan telah membentuk hati pedang. Jenius. Jenius dao pedang yang tak tertandingi. Meskipun Xie Hong sama-sama gembira, dia merasa lebih malu. Baru 1 jam yang lalu, dia mengumumkan kepada semua orang keputusannya untuk mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk membesarkan Guo Wei. Tapi bagaimana sekarang? Bahkan belum 1 jam berlalu, Yang Xiaotian telah memahami dinding pedang lapis pertama dan juga membentuk hati pedang. Namun, Zhong Yun menekan Yang Xiaotian dengan tatapannya. Yang Xiaotian, bagaimana kamu membangkitkan kekuatan menara pedang? Ketika Yang Xiaotian melihat bahwa Zhong Yun sedang menginterogasinya dengan nada yang mengesankan, dia menjawab dengan tenang, pertanyaan itu, kamu harus menanyakannya kepada pedang. Menara, tanya menara pedang. Tatapan mata Zhong Yun berubah dingin, dan dia berkata dengan tegas, Yang Xiaotian, aku bertanya padamu dan kau berani menghindariku. Ini pembangkangan, apakah kau percaya aku bisa menghukummu atas kejahatanmu? Menghukumku atas kejahatanku. Tatapan mata Yang Xiaotian berubah dingin, tetua agung memiliki otoritas seperti itu, ingin menghukum siapapun yang kau pilih. Melihat situasi yang mulai menegangkan, Xie Hong mendekat sambil tersenyum ramah, Xiaotian, kami tidak bermaksud jahat. Menara pedang adalah salah satu warisan terpenting akademi kami. Karena kamu telah membangkitkan kekuatannya, kami hanya ingin memahami alasannya, itu saja. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia tidak tahu. Melihat ini, Xie Hong, merasa tidak berdaya, akhirnya meninggalkan menara pedang dengan Fan Rikuan, Zhong Yun, dan lainnya. Setelah Xie Hong dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian menggunakan kemampuan surgawi ilmu pedang tertinggi yang telah dipahaminya dari dinding pedang lapis pertama untuk membuka gerbang lapis kedua dan memasuki tingkat kedua. Sebenarnya, dia punya sedikit gambaran mengapa dia mampu membangkitkan kekuatan menara pedang karena dia tidak membentuk hati pedang biasa. Beberapa hati pedang lebih kuat dari yang lain, dan yang telah dia bentuk adalah jenis yang terkuat, hati pedang 9 warna. Justru karena dia telah membentuk hati pedang 9 warna maka dia mampu membangkitkan kekuatan menara pedang. Tepat saat Yang Xiaotian mencapai lapisan kedua untuk memahami ilmu pedangnya, Xie Hong, Zhong Yun, dan yang lainnya kembali ke aula besar untuk membahas masalah yang menyangkut Yang Xiaotian dan Guo Wei. Fan Rikuan bersikeras bahwa mereka harus mencurahkan semua sumber daya untuk membesarkan Yang Xiaotian. Namun, Zhong Yun tidak setuju, itu tampaknya tidak pantas. Meskipun Yang Xiaotian juga membentuk hati pedang, Guo Wei juga membentuk jantung pedang, dan terlebih lagi, Guo Wei lah yang pertama kali membentuknya. Wajah Fan Rikuan menjadi gelap ketika dia melihat Zhong Yun masih menghalangi dan mengincar Yang Xiaotian bahkan pada titik ini, Zhong Yun, jangan pikir aku tidak tahu bahwa Cao Sun membunuh kakekmu bertahun-tahun yang lalu, dan Yang Xiaotian menjadi miliknya, itulah sebabnya kamu menentangnya di setiap kesempatan. Wajah Zhong Yun memerah saat hendak berbicara, tetapi Xie Hong menggelengkan kepalanya, kalian berdua tidak perlu berdebat. Bagaimana kalau begini, mulai sekarang, Akademi akan mencurahkan sumber daya untuk membesarkan Yang Xiaotian dan Guo Wei. Kemudian, Xie Hong melanjutkan, mengingat bakat pedang dao Yang Xiaotian, kita harus fokus pada pengembangan pedang daonya. Ia kemudian berbicara kepada Fan Rikuan, Rikuan, di antara kita, kau memiliki pencapaian tertinggi dalam pedang dao. Mulai sekarang, kau akan secara pribadi membimbing Xiaotian. Bab 154 Kembalinya kekuatan menara pedang ke alam manusia. Fan Rikuan mendengar kata-kata itu dan mengangguk dengan gembira, bagus. Aku akan mencurahkan seluruh tenagaku untuk mengajar Xiaotian. Pada saat ini, Yang Xiaotian tiba di lantai kedua, dan melihat bahwa di tengahnya juga terdapat dinding pedang. Tembok pedang di lantai kedua sama besarnya dengan tembok pedang di lantai pertama. Namun, tidak seperti dinding pedang di lantai pertama,
dinding pedang di lantai kedua menggambarkan dua pendekar pedang, masing-masing menghunus pedang. Kedua pendekar pedang itu saling berhadapan dengan pedang mereka, tampak terlibat dalam pertempuran. Ketika Yang Xiaotian melangkah ke lantai kedua menara pedang, hampir 100 siswa masih berspekulasi dengan sengit tentang siapa yang telah membangkitkan kekuatan menara pedang sebelumnya. Karena belum ada seorang pun yang turun ke lantai pertama pada saat itu, mereka tidak mengetahui kejadian yang terjadi di sana. Guo Wei memperhatikan Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian datang dari lantai pertama, wajah Guo Wei berubah setelah keterkejutan awalnya. Jelas, Yang Xiaotian juga telah memahami dinding pedang di lantai pertama, karena hanya dengan melakukan itu seseorang dapat membuka pintu ke lantai kedua. Akan tetapi, saat dia naik ke lantai 2, Yang Xiaotian belum mulai memahami dinding pedang di lantai pertama, dan sekarang, dalam waktu kurang dari 1 jam sejak dia datang ke lantai 2, Yang Xiaotian sudah memahaminya. Bagaimana itu mungkin? Bahkan guru pendiri Akademi Tiandou pun membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk memahami dinding pedang lantai pertama di masa lalu. Guo Wei tercengang dan penuh keraguan. Pada saat ini, murid-murid lain di lantai 2 juga melihat Yang Xiaotian. Yang Xiaotian benar-benar telah memahami dinding pedang di lantai pertama. Apa yang mengejutkan tentang memahami dinding pedang di lantai pertama? Bukankah kita sudah melakukan hal yang sama? Itu benar, memahami tembok pedang di lantai pertama bukanlah hal yang istimewa, tidak seperti membentuk hati pedang. Banyak siswa yang bergumam di antara mereka sendiri. Mendengar ini, suasana hati Guo Wei membaik, karena seperti yang dikatakan para murid itu, bahkan jika Yang Xiaotian telah memahami dinding pedang di lantai pertama, itu tidak berarti apa-apa. Selama Yang Xiaotian belum membentuk hati pedang, memahami dinding pedang secepat apapun tetaplah sia-sia. Yang Xiaotian tidak memperhatikan gumaman siswa lainnya dan duduk di kursi peta formasi. Karena jumlah siswa yang belajar ilmu pedang di lantai 2 kurang dari 100, ada banyak kursi kosong. Jadi, Yang Xiaotian tidak perlu duduk di sudut. Setelah duduk, dia mengabaikan kebisingan di sekitarnya dan pandangannya tertuju pada dinding pedang. Dua orang pendekar pedang yang tergambar di dinding pedang, satu laki-laki dan satu perempuan, mulai berubah di mata Yang Xiaotian, sama seperti ketika ia memahami dinding pedang lantai pertama. Tak lama kemudian, dua sosok itu melompat keluar dari dinding pedang dan mulai melakukan teknik pedang. Kemampuan surgawi ilmu pedang di lantai kedua tidak diragukan lagi lebih indah dan mendalam daripada di lantai pertama. Gerakan kedua pendekar pedang itu sekilas tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit dengan lebih dari selusin variasi pada setiap gerakan dan pukulan. Menjelang akhir, variasi dalam permainan pedang mereka menjadi lebih banyak, dengan lebih dari 20 perubahan dalam satu gerakan. Selanjutnya, pada akhirnya, gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi. Hampir setengah jam berlalu sebelum keduanya menyelesaikan demonstrasi ilmu pedang mereka. Yang Xiaotian memejamkan matanya dan mulai mengingat kembali ilmu pedang yang ditunjukkan kedua sosok itu. Dia mengingatnya dari awal sampai akhir, hanya sekali. Setelah menyaksikan teknik pedang mereka berdua hanya sekali, Yang Xiaotian telah menghafal seluruh teknik mereka. Akan tetapi, berbagai teknik dan banyaknya kehalusan, bahkan bagi Yang Xiaotian, mustahil untuk dipahami sepenuhnya pada percobaan pertama. Maka dia pun mengarahkan pandangannya kembali ke dinding pedang dan mulai memperhatikan untuk kedua kalinya, saat kedua pendekar pedang itu kembali memperagakan ilmu pedang mereka. Waktu terus berlalu, detik demi detik. Guo Wei dan murid-murid tingkat kedua juga menghentikan diskusi mereka, mengambil tempat di peta formasi, dan mulai memahami dinding pedang. Tak lama kemudian, Guo Wei memasuki kondisi melupakan dirinya sendiri. Di matanya, dinding pedang berangsur-angsur berubah, dan seperti Yang Xiaotian, dua pendekar pedang mulai melompat keluar dari dinding pedang, mengeksekusi teknik pedang mereka. Melihat kedua pendekar pedang itu bertarung, Guo Wei merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Seperti yang diharapkan, setelah memperoleh hati pedang, kecepatannya dalam memahami dinding pedang pun meningkat. Kali ini, dia yakin bahwa dia dapat memahami teknik pedang dari dinding pedang tingkat kedua sebelum Yang Xiaotian. Setelah menonton untuk kedua kalinya, Xiaotian memejamkan matanya lagi, mengingat teknik pedang kedua pendekar dari tembok pedang. Kali ini, pemahamannya semakin mendalam beberapa derajat lagi. Bagian-bagian yang sebelumnya tidak jelas baginya, kini menjadi jelas.
Akan tetapi, beberapa gerakan terakhir masih memiliki beberapa aspek yang belum dapat ia integrasikan sepenuhnya. Jadi, Xiao Tian memperhatikan untuk ketiga kalinya. Saat dia selesai menonton untuk ketiga kalinya, dia hampir sepenuhnya memahami teknik pedang dari tembok pedang tingkat kedua, hanya 2 atau 3 gerakan terakhir yang memiliki beberapa aspek kecil yang belum sepenuhnya dipahami. Xiao Tian kemudian menonton untuk keempat kalinya. Ketika dia selesai menonton untuk keempat kalinya, dia telah menguasai seluruh rangkaian kemampuan surgawi ilmu pedang, tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Pada titik ini, hanya sekitar 2 jam telah berlalu sejak Yang Xiao Tian memasuki tingkat kedua. Di Aula Besar Akademi Tiandou, petinggi akademi sepakat bahwa Fan Rikuan akan mengajar Yang Xiao Tian, sementara Xie Hong akan mengajar Guo Wei, Zhong Yun akan mengajar Lin Xiao, dan Zhu Chenhui akan mengajar Xiao Yong. Setelah kesepakatan tercapai, semua orang meninggalkan aula besar. Zhong Yun, Zhu Chenhui, dan Sun Ze pergi bersama. Sepanjang jalan, Sun Ze berseru, "Aku tidak pernah menyangka bakat pedang Dao Xiao Tian begitu tinggi. Dia memahami dinding pedang tingkat pertama dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan kecepatan seperti ini, aku khawatir dia bisa memahami dinding pedang tingkat kedua hanya dalam 2 hari." Mendengar ini, Zhong Yun mencibir dan berkata, "Kau terlalu meremehkan Yang Xiao Tian. Hanya karena dia memahami dinding pedang tingkat pertama dengan cepat, bukan berarti dia akan memahami tingkat kedua dengan cepat. Kurasa 10 hari pun mungkin tidak cukup baginya untuk memahami dinding pedang tingkat kedua." Zhu Chenhui mengangguk dan menambahkan, "Saudara Zhong benar. Banyak jenius pedang Dao di akademi kita yang memahami tembok pedang tingkat pertama dengan cepat, tetapi melambat di tingkat kedua, sama seperti Chen Jun. Dia hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk tingkat pertama, tetapi lebih dari 3 bulan untuk tingkat kedua. Bahkan ada jenius pedang Dao yang, setelah memahami level pertama, tidak pernah mampu memahami level kedua." Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti, wajahnya tampak terkejut ketika dia menatap ke arah menara pedang, lalu ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu. Zhong Yun dan Zhu Chenhui juga merasakan sesuatu dan berbalik dengan tajam. Mereka melihat dari arah menara pedang, garis-garis ki pedang melesat ke angkasa, begitu menyilaukan, begitu tak tergoyahkan. Zhong Yun dan Zhu Chenhui berdiri dengan mulut menganga, pikiran mereka kosong, dan yang dapat mereka lihat hanyalah garis-garis cemerlang pedang ki yang meletus ke langit, tidak ada yang penting. Kemudian, menara pedang berguncang sekali lagi. Cahaya pedang meledak. Kekuatan menara pedang, yang menghilang kurang dari setengah hari, kembali ke dunia makhluk hidup. Kewenangan pedang sekali lagi menyelimuti ruang di dalam menara pedang. Semua siswa di dalam menara pedang, setelah keterkejutan awal mereka, menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Kekuatan pedang tadi telah membuat banyak siswa ketakutan. Dan mereka baru saja pulih ketika pedang itu menyerang lagi. Dan kali ini, kekuatan menara pedang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. He Qingze yang berada di tingkat ke-14, yang baru saja mencapai tahap memahami pedang, merasakan otoritas pedang yang luar biasa menekannya dan, sama takutnya, mulai dengan panik mengedarkan teknik surgawi, sambil meraung, "Siapa gerangan yang membangkitkan kekuatan menara pedang lagi? Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, belum lagi dia selesai bicara, otoritas pedang penghancur itu turun bagai gunung surgawi kuno, menghantamnya ke tanah, meratakannya. Bab 155, Kohesi Hati Pedang sekali lagi. He Qingze berusaha berdiri, namun tak peduli seberapa keras dia mengalirkan yuan sejatinya, tak peduli seberapa keras cahaya surgawinya mengalir, dia tetap diinjak-injak tanpa ampun oleh ki pedang dari menara pedang. Sementara itu, di lantai kedua, Yang Xiao Tian diselimuti aura pedang terang yang bahkan lebih intens dan menyilaukan dari sebelumnya. Guo Wei dan siswa lainnya menatap Yang Xiao Tian dengan wajah penuh kengerian. Hati pedang. 2 dari mereka, memang, Yang Xiao Tian, yang bermandikan aura pedang, telah memadatkan hati pedang sekali lagi setelah memahami lapisan kedua dinding pedang. Hati pedang tertinggi kedua, hati pedang 9 warna. Sementara Guo Wei terkejut, ekspresinya berubah jelek. 2 hati pedang. Yang Xiao Tian sebenarnya telah memadatkan 2 hati pedang. Itu berarti, kembali ke lantai pertama, Yang Xiao Tian, sama seperti dia, telah memadatkan hati pedang.
Dan dia melakukannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara Guo Wei dan murid-murid lainnya terkejut, di luar menara pedang, para guru dan murid Akademi Tiandou, termasuk Xie Hong dan Fan Rikuan, sama-sama tercengang saat mereka melihat menara pedang memuntahkan aura pedang. Keduanya hendak kembali ke pelataran mereka untuk berkultivasi ketika mereka baru berjalan setengah jalan dan melihat menara pedang, yang telah sunyi selama 3 jam, sekali lagi meletus dengan ki pedang. Bangun lagi. Xie Hong tergagap, wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan ucapannya yang biasanya fasih mulai menjadi tidak teratur. Fan Rikuan menatap menara pedang, tenggorokannya kering dan suaranya bergetar, apakah itu yang Xiao Tian lagi? Ayo pergi. Xie Hong, setelah keterkejutan awalnya, bergegas menuju menara pedang dengan kecepatan yang hampir gila. Fan Rikuan kembali ke dunia nyata dan berlari menuju menara pedang. Berpikir bahwa mungkin yang Xiao Tian telah memahami lapisan kedua tembok pedang dan membangkitkan kembali kekuatan menara pedang, Fan Rikuan tak dapat menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Tidak mengherankan baginya bahwa yang Xiao Tian memahami lapisan kedua dinding pedang, tetapi yang terpenting adalah bahwa hanya 3 jam sejak yang Xiao Tian memahami lapisan pertama dinding pedang. 3 jam. Saat Xie Hong dan Fan Rikuan bergegas menuju menara pedang, Zhong Yun, Zhu Chenhui, dan Sun Ze juga melaju kencang menuju menara pedang. Mungkinkah yang Xiao Tian yang telah memahami lapisan kedua tembok pedang membangkitkan kembali kekuatan menara pedang? Zhu Chenhui merenung keras-keras di sepanjang jalan. Memikirkan kemungkinan bahwa yang Xiao Tian lah yang telah memahami lapisan kedua dinding pedang dan membangkitkan kembali kekuatan menara pedang, gejolak batin Zhu Chenhui sulit ditekan. Namun, Zhong Yun menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak mungkin. Hanya butuh 3 jam bagi yang Xiao Tian untuk memahami lapisan pertama. Tidak mungkin baginya untuk memahami lapisan kedua setelah 3 jam. Mungkin murid lain di menara pedang telah memahami lapisan dinding pedang, yang membangkitkan kembali kekuatan menara pedang. Sun Ze juga angkat bicara, saudara Zhong benar. Bahkan untuk seorang jenius pedang Dao yang luar biasa, tidak mungkin untuk memahami lapisan kedua tembok pedang hanya dalam 3 jam. Nenek moyang pendiri Akademi Tiandou dipuji sebagai jenius pedang Dao yang tak tertandingi di Kekaisaran, dan butuh waktu 3 hari baginya untuk memahami lapisan kedua. Bahkan jika bakat pedang Dao yang Xiao Tian luar biasa, mustahil baginya untuk memahami lapisan kedua hanya dalam 3 jam. Zhu Chenhui terdiam, sulit mempercayai bahwa ada orang yang dapat memahami lapisan kedua hanya dalam 3 jam. Saat ia terbang, ia menyaksikan semburan cahaya pedang dan ki pedang yang tak henti-hentinya dari menara pedang, hatinya dipenuhi perasaan yang rumit. Bagaimana jika itu benar-benar yang Xiao Tian? Hampir pada waktu yang sama, Xie Hong, Fan Rikuan, dan Zhong Yun sekali lagi tiba di menara pedang. 3 jam kemudian, mereka berkumpul sekali lagi di depan menara pedang, saling memandang, kehilangan kata-kata. Akhirnya, ki pedang dan cahaya dari menara pedang mulai ditarik kembali. Xie Hong, Fan Rikuan, Zhong Yun, dan yang lainnya sekali lagi mendobrak pintu menara dan masuk satu demi satu. Setelah memindai tingkat pertama, mereka tiba di tingkat kedua. Begitu mereka mencapai tingkat kedua, mereka melihat dinding pedang menghembuskan ki pedang, dan di sana ada yang Xiao Tian yang masih bermandikan ki pedang. Ketika mereka melihat dada yang Xiao Tian, tepat di lokasi jantungnya, mereka semua gemetar hebat dan berseru serempak, jantung pedang. Sebelum kedatangan mereka, mereka telah berspekulasi bahwa Xiao Tian mungkin telah memahami dinding pedang tingkat kedua. Mereka mengira dia mungkin telah membangkitkan kekuatan menara pedang lagi, tetapi mereka tidak pernah membayangkan Xiao Tian dapat membentuk hati pedang lainnya. Memadatkan satu hati pedang saja sudah merupakan hal yang sangat langka bagi seorang jenius Dao pedang, tetapi bagaimana dengan 2 hati pedang? Airlift 0 pedang hati. Melihat 2 hati pedang bersinar dengan ki pedang di dada yang Xiao Tian, entah itu Xie Hong, Fan Rikuan, Zhong Yun, Zhu Chenhui, atau Sun Ze, mereka semua bernapas dengan cepat, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Di kerajaan Kekaisaran Tiandou, ada beberapa jenius pedang Dao yang telah memadatkan sebuah hati pedang, tetapi tidak ada yang pernah memadatkan 2 hati pedang. Memadatkan 2 hati pedang dalam 1 hari bahkan lebih tidak pernah terdengar. Tangan Xie Hong dan Fan Rikuan gemetar karena kegembiraan. Akhirnya, ki pedang di sekitar yang Xiao Tian menghilang, dan hati pedang kembali tenang.
Fan Rikuan menghampiri Yang Xiaotian, matanya penuh dengan keterkejutan, kegembiraan, dan kegembiraan. Bagus. Xiaotian, dalam waktu kurang dari 3 jam, kamu telah memahami level kedua dari tembok pedang, benar-benar jenius pedang Dao terdepan di Akademi Tiandou. Memadat 2 hati pedang dalam 1 hari, belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Fan Rikuan sangat gembira, hampir tidak bisa berkata-kata. Xie Hong juga gembira, Akademi pasti akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membinamu. Mulai sekarang, kamu boleh mengajukan permintaan apapun terkait kultivasi pedang Dao. Mendengar ini, Yang Xiaotian awalnya berpikir untuk menyebutkan pedang naga pengendali tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa jika menyangkut pedang naga pengendali, Xie Hong sendiri tidak dapat membuat keputusan. Setelah itu, Xie Hong, Fan Rikuan, dan yang lainnya, tidak ingin mengganggu Yang Xiaotian, hanya tinggal sebentar dan membiarkan Yang Xiaotian melanjutkan perenungannya sebelum meninggalkan menara pedang. Setelah Xie Hong dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian berjalan ke tingkat ketiga menara pedang. Melihat Yang Xiaotian pergi, para siswa di tingkat kedua menjadi bersemangat karena kegembiraan. Yang Xiaotian benar-benar memahami level kedua menara pedang dan memadatkan 2 hati pedang dalam 3 jam. 2 hati pedang. Tak ada tandingannya di dunia ini. Mendengar diskusi heboh para pelajar itu, Guo Wei yang diabaikan di satu sisi, memasang ekspresi cemberut, sorot matanya dingin, nyaris tak mampu menahan hasrat membunuh di dalam hatinya. Pada tingkat ketiga menara pedang, jumlah siswa yang memahami lebih sedikit daripada siswa di tingkat kedua. Yang Xiaotian duduk di tempat kosong di peta formasi dan mulai fokus memahami dinding pedang tingkat ketiga. Setelah Zhong Yun, Zhu Chenhui, dan Sun Ze meninggalkan menara pedang dan belum pergi jauh, mereka berpisah dari Xie Hong dan Fan Rikuan. Dalam perjalanan mereka, Zhu Chenhui dipenuhi dengan emosi, siapa yang mengira bahwa Yang bakat pedang Dao Xiaotian sangat tinggi. Mungkin Yang Xiaotian benar-benar dapat memahami semua 18 tingkat menara pedang. Zhu Chenhui tidak dapat menahan kegembiraannya saat membayangkan Yang Xiaotian suatu hari nanti memahami semua 18 tingkat menara pedang. Selalu ada spekulasi dan perdebatan mengenai tingkat ke-18 menara pedang, beberapa mengatakan bahwa pedang di tingkat ke-18 adalah pedang surgawi. Yang lain bahkan mengatakan bahwa pedang di tingkat ke-18 adalah pedang surgawi. Namun ini hanya dugaan, jika Yang Xiaotian sungguh-sungguh berhasil memahami seluruh 18 tingkat menara pedang, maka semuanya akan terungkap. Namun, Zhong Yun berbicara dengan nada dingin, leluhur itu hanya mampu mencapai tingkat ke-16, membayangkan Yang Xiaotian mampu memahami 18 tingkat menara pedang secara lengkap adalah angan-angan, kecuali dia mampu memadatkan 3 hati pedang. Bab 156, Jantung Pedang Trifusion. Mendengar Zhong Yun menyebutkan bahwa untuk memahami sepenuhnya 18 lapis menara pedang, seseorang membutuhkan 3 hati pedang. Zhu Chenhui dan Sun Ze terdiam beberapa saat. Di masa lalu, guru pendiri Akademi Tiandou mereka telah memadatkan 1 hati pedang dan mencapai lapisan ke-16 menara pedang, dan telah menegaskan bahwa jika seseorang dapat memadatkan 2 hati pedang, mereka akan mampu mencapai lapisan ke-17. Jika seseorang ingin memahami sepenuhnya ke-18 lapisan menara pedang, mereka harus memiliki 3 hati pedang. Dan sekarang, Yang Xiaotian hanya memiliki 2 hati pedang. Sun Ze mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku penasaran berapa lama Yang Xiaotian akan memahami lapisan ketiga. Zhu Chenhui merenung dan menjawab, berdasarkan kecepatan Yang Xiaotian memahami lapisan pertama dan kedua, dia seharusnya bisa memahami lapisan ketiga besok. Besok, yaitu dalam 24 jam, untuk sepenuhnya memahami 3 lapisan pertama menara pedang. Memikirkannya saja membuat jantung Zhu Chenhui berdebar kencang. Kali ini, Zhong Yun dan Sun Ze tetap diam. Pada saat ini, Yang Xiaotian sedang duduk di kursi formasi menara pedang lapis ketiga, tatapannya tertuju pada dinding pedang lapis ketiga. Dinding pedang pada lapisan ketiga menggambarkan 3 pendekar pedang yang menghunus pedang mereka. Ketiga pendekar pedang itu, yang masing-masing memperagakan ilmu pedang mereka secara bersamaan, niscaya membuat pemahaman lapisan ini jauh lebih sulit daripada lapisan kedua. Begitu saja, banyak siswa Akademi Tiandou dapat memahami lapisan pertama dan kedua, tetapi banyak pula yang tidak mampu memahami lapisan ketiga.
Di depan mata Yang Xiaotian, dinding pedang perlahan mulai berubah. Akan tetapi kali ini ketiga pendekar pedang itu tidak melompat keluar dari tembok pedang. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Yang Xiaotian mendapati dirinya berada di hamparan langit dan bumi yang luas. Di dalam bentangan luas itu, ketiga pendekar pedang saling beradu. Tiap gerakan dan tiap bentuk dari ketiganya unik. Ilmu pedang yang dimiliki seseorang sangatlah dahsyat, yang lainnya lincah, dan yang lainnya lagi selalu berubah-ubah. Serangan pedang mereka sangat cepat, beberapa derajat lebih cepat dari lapisan pertama dan kedua. Memukau mata. Setelah bertukar pukulan beberapa saat, tiba-tiba ilmu pedang dan aura bilah pedang mereka berubah, yang tadinya ilmu pedangnya ganas kini berubah menjadi lincah, sedangkan yang tadinya lincah berubah menjadi ganas tak tertandingi, dan yang tadinya ilmu pedangnya selalu berubah tiba-tiba menjadi lebih sederhana, sealami kesederhanaan mendalam dari sebuah jalan agung. Yang Xiaotian berkonsentrasi penuh, memperhatikan dengan saksama perubahan teknik ketiga pendekar pedang itu. 1 jam kemudian, ketika ketiganya berhenti, roh Yang Xiaotian meninggalkan dunia tembok pedang, dan dia menutup matanya untuk mengingat variasi teknik para pendekar pedang yang baru saja disaksikannya. Meskipun hanya melihatnya 1 kali, dia telah menghafal semua gerakan dan bentuk ilmu pedang mereka. Dia kemudian mulai memeriksanya untuk kedua dan ketiga kalinya. Ketika Yang Xiaotian menontonnya untuk keempat kalinya, dia hampir sepenuhnya memahami variasi teknik pedang dari ketiga pendekar pedang itu, hanya kehilangan bagian terakhir untuk memadukannya secara menyeluruh. Kelima kalinya, akhirnya, dia sepenuhnya terintegrasi dan memahami teknik pedang dari ketiga pendekar pedang itu. Saat Yang Xiaotian sudah benar-benar memahami dinding pedang lapis ketiga, hari sudah mulai senja, dan sekali lagi, menara pedang berguncang, ki pedang melonjak maju, dan kehadiran pedang yang agung turun. Di dalam menara pedang, semua murid yang tengah memahami pedang merasakan aura pedang yang dahsyat dan sangat ketakutan, sampai-sampai menjadi pucat karena ketakutan, beberapa murid bahkan bersujud sebelum keagungan pedang itu sempat turun ke atas mereka. He Qingze, yang baru saja memasuki tingkat pencerahan pedang tingkat 14, juga sama ketakutannya, wajahnya memucat, bagaikan seekor binatang buas yang terluka, dia meraung marah dan mengedarkan teknik surgawinya dengan gila-gilaan, namun dalam sekejap mata, dia terbanting ke tanah oleh keagungan pedang itu. Pada saat itu, Zhong Yun, Xie Hong, Fan Rikuan, dan yang lainnya tengah berkultivasi di pelataran masing-masing, merasakan kekuatan yang dipancarkan menara pedang, mereka semua menoleh karena terkejut, dan saat mereka melihat ke arah menara pedang, mereka pun tercengang. Matahari terbenam memancarkan cahayanya ke menara pedang, yang memuntahkan energi pedang, menciptakan pemandangan yang sangat indah, sebuah pemandangan yang akan selalu terukir dalam benak para penonton. Bertahun-tahun kemudian, ketika Yang Xiaotian telah menjadi dewa tertinggi, mereka masih tidak dapat melupakan pemandangan itu. Tidak lama kemudian Zhong Yun, Xie Hong, dan yang lainnya mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah memahami tingkat ketiga dan memadatkan hati pedang ketiga. 3 hati pedang, Zhong Yun mendesah pelan, lalu menggunakan teknik rahasia untuk memanggil seorang pria bertopeng hitam, dan berkata dengan suara serius, "Bunuh Yang Xiaotian." Serang saat dia memasuki level keempat untuk pencerahan tembok pedang. Gali jantungnya secara utuh dan bawa kembali padaku. Hati yang telah memadatkan 3 hati pedang merupakan harta yang tak ternilai. Tak lama kemudian, pria bertopeng hitam itu menghilang dalam sekejap. Tatapan mata Zhong Yun dingin dan tegas. Ketika Yang Xiaotian memahami tembok pedang, pikiran dan jiwanya akan sepenuhnya terfokus padanya, dan pada saat itu pembunuhan pasti akan berhasil. Lebih jauh lagi, Akademi tidak pernah mengantisipasi bahwa seseorang akan membunuh Yang Xiaotian di dalam menara pedang. Yang Xiaotian, begitu kamu memasuki level keempat, kamu pasti akan mati. Berita tentang Yang Xiaotian yang memadatkan 3 hati pedang menyebar dengan cepat, mendidih di seluruh Akademi Tiandou. Memadatkan 2 hati pedang saja sudah merupakan hal yang unik di kerajaan Kekaisaran Tiandou, lalu bagaimana dengan 3 hati pedang? Akan tetapi, setelah Yang Xiaotian memahami tingkat ketiga menara pedang, dia tidak melanjutkan memahami tingkat keempat melainkan meninggalkan menara pedang. Saat itu hari sudah gelap di luar dan dia harus kembali berlatih alkimia dan mengolah seni naga primordial. Dia akan kembali keesokan harinya untuk melanjutkan pencerahannya. Lagi pula, memahami menara pedang bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam.
Setelah kembali ke kediamannya, Liu An telah membeli sejumlah budak dari pasar budak, semuanya berada dalam alam bawaan, totalnya 20 orang. Para budak alam bawaan ini memiliki dasar dan bakat yang baik. Yang Xiaotian memberi instruksi pada Liu An untuk membawa budak-budak ini ke bawah untuk dilatih, lalu dia menyalakan tungku untuk memurnikan pil kehidupan tanpa akhir. Piton guntur biru telah menelan pil kehidupan tanpa akhir yang sangat baik setiap hari untuk kultivasi dan penyembuhan, dan dia telah menghabiskan semua pil tersebut. Sekarang, dia perlu memastikan persediaan pil kehidupan tak berujung yang cukup untuk mempercepat penyembuhan luka-luka Azure Thunder Piton. Berita tentang dia yang memahami menara pedang dan memadatkan 3 hati pedang dengan cepat menyebar ke negara-negara sekitar, dan tak lama lagi, akan banyak orang yang menginginkan kematiannya. Setelah menekuni alkimia selama beberapa waktu, Yang Xiaotian menelan pil panjang umur 9 matahari yang sangat bagus dan mulai mengolah seni naga primordial. Keesokan harinya, Yang Xiaotian pergi ke akademi dan bertemu dengan Fan Rikuan, menanyakan tentang menara pedang. Apa yang kamu ketahui tentang menara pedang, Senior Fan? Fan Rikuan merenung dan berkata, menara pedang seharusnya merupakan artefak yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Dewa Pedang. Yang Xiaotian tercengang. Di seluruh benua Dewa Biru, sangat sedikit yang bisa disebut Dewa Pedang. Dia tidak menyangka bahwa menara pedang benar-benar ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Fan Rikuan mengangguk, setiap lapisan menara pedang berisi kekuatan surgawi tertinggi ilmu pedang. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin kuat kekuatan surgawi itu. Pada tingkat ke-17, itu seharusnya menjadi salah satu dari 10 kekuatan surgawi tertinggi. Adapun tingkat terakhir, itu harus berisi pedang surgawi dan ilmu pedangnya. Tentu saja, itu juga bisa menjadi pedang surgawi. Yang Xiaotian sangat tersentuh. Fan Rikuan tidak mungkin berbicara tanpa dasar. Karena dia menyebutkan bahwa tingkat ke-18 berisi pedang surgawi atau pedang surgawi, kemungkinannya sangat tinggi. Fan Rikuan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Yang Xiaotian, Xiaotian, kamu memiliki bakat yang luar biasa, tetapi seseorang tidak boleh terburu-buru dalam jalur kultivasi, terutama di alam Raja Bela Diri. Kamu harus meletakkan fondasi yang kokoh dan tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam leluhur bela diri. Semakin kuat fondasimu di alam Raja Bela Diri, semakin banyak dan kuat kekuatan surgawi tertinggi yang kau kembangkan, dan saat kau menerobos ke alam leluhur bela diri, semakin kuat inti emas yang akan kau padatkan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah buklet dan menyerahkannya kepada Yang Xiaotian. Saya punya buku di sini yang menjelaskan inti emas, Anda mungkin ingin membacanya. Bab 157, Inti Emas Berkualitas Tinggi Terkuat. Oh, apakah menumbuhkan keterampilan surgawi ada hubungannya dengan memadatkan inti emas? Yang Xiaotian bertanya dengan heran. Itulah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Fan Rikuan mengangguk, benar sekali. Untuk menerobos ke alam leluhur bela diri, kamu harus menggunakan kekuatan keterampilan surgawi yang telah kamu kembangkan untuk memadatkan inti emas. Semakin kuat keterampilan surgawi, semakin hebat pula inti emas yang dipadatkan. Jika kamu dapat mengolah 10 kekuatan surgawi tertinggi ke alam kesempurnaan, maka inti emas yang terkondensasi akan memiliki kualitas tinggi. Haruskah kamu mengolah 10 kekuatan surgawi tertinggi ke puncak penguasaan alam? Kau bisa berharap untuk memadatkan inti emas berkualitas tinggi. Hati Yang Xiaotian mencelos, alam penguasaan puncak. 11 kekuatan surgawi tertinggi yang ditinggalkan Cao Sun, termasuk tangan iblis Netherworld, telah ia kembangkan hingga ke alam kesempurnaan. Tetapi memikirkan untuk mengolah kekuatan surgawi tertinggi ini hingga ke alam penguasaan puncak sangatlah sulit. Benar sekali, alam penguasaan puncak, Fan Rikuan mengeluh. Karena itu, sulit untuk memadatkan inti emas berkualitas tinggi. Kekaisaran naga surgawi memiliki banyak sekali jenius, tetapi hanya sedikit yang dapat memadatkan inti emas berkualitas tinggi. Jangankan yang berkualitas tinggi, Golden Core yang berkualitas tinggi pun jarang terlihat. Dari ribuan siswa di Akademi Tiandou kami, hanya segelintir yang dapat menghasilkan Golden Core yang berkualitas tinggi. Banyak raja bela diri menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat mengolah bahkan satu pun. Kekuatan surgawi tertinggi menuju alam kesempurnaan, belum lagi mengolah 10 kekuatan surgawi tertinggi menuju alam kesempurnaan, yang bagi banyak pusat kekuatan raja bela diri sama sulitnya dengan mencapai surga. Sedangkan untuk mencapai alam penguasaan puncak,
itu hanyalah angan-angan belaka. Apakah kamu benar-benar harus berkultivasi ke alam penguasaan puncak untuk melakukannya? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Fan Rikuan menggelengkan kepalanya, tidak harus. Jika kamu dapat mengolah 100 kekuatan surgawi tertinggi ke alam kesempurnaan, kamu juga dapat berharap untuk memadatkan inti emas berkualitas tinggi. 100. Yang Xiaotian terdiam. Kesulitannya setara dengan mengolah 10 kekuatan surgawi tertinggi untuk mencapai alam penguasaan puncak. Dan di manakah seseorang dapat menemukan begitu banyak kekuatan surgawi tertinggi? Bahkan jika Anda berhasil mengolah semua kekuatan surgawi tertinggi dari Akademi Tiandou, jumlahnya hanya sekitar 30. Dengan Cao Sun, itu hanya pada tahun 40-an. Jauh sekali. Fan Rikuan melanjutkan, selain itu, memadatkan inti emas berkualitas tinggi dari kultivasi 10 kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak hanya akan menghasilkan inti emas berkualitas tinggi biasa. Untuk memadatkan 10 jenis inti emas berkualitas tinggi terkuat, Anda perlu mengolah setidaknya 20 kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Mulut yang Xiaotian menganga, tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Fan Rikuan menambahkan, untuk mendapatkan inti emas berkualitas tinggi yang terkuat, perlu mengolah 30 kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Yang Xiaotian, 30, kekuatan surgawi tertinggi, penguasaan puncak. Berapa lama dia harus berkultivasi untuk itu? Kuncinya, meskipun dia berkultivasi, dia mungkin tetap tidak mencapai penguasaan puncak. Setelah waktu yang lama, Yang Xiaotian akhirnya berbicara dengan ragu-ragu, apakah ada yang pernah memadatkan inti emas kualitas terbaik yang terkuat? Fan Rikuan menggelengkan kepalanya, sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang mampu memadatkan inti emas kualitas terbaik yang terkuat lagi. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, artinya pada zaman kuno, seseorang telah berhasil memadatkan inti emas berkualitas tinggi yang terkuat. Senior Fan, sebagai seorang ahli pedang Dao, berapa banyak hati pedang yang bisa dipadatkan? Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya. Dia telah memadatkan 3 Sword Heart dan ingin tahu berapa jumlah maksimalnya. Fan Rikuan berkata, 10. 10. Alis Yang Xiaotian berkerut. Jika memang begitu, dia masih kekurangan 7. Melihat ekspresi di wajah Yang Xiaotian, Fan Rikuan tahu apa yang sedang dipikirkannya dan berkata, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kemampuan untuk memadatkan hati pedang sudah membuatmu menjadi jenius pedang Dao yang tak tertandingi. Dalam 100 tahun Akademi Tiandou, sangat sedikit siswa yang mampu memadatkan hati pedang, dan tidak ada yang berhasil memadatkan 3. Adapun 9 atau 10 hati pedang, tak tertandingi sepanjang masa, Fan Rikuan tidak berani berharap bahwa Yang Xiaotian dapat memadatkan hati pedang sebanyak itu. Sekarang, apakah ada siswa dari Akademi Kekaisaran lain yang telah memadatkan hati pedang keempat atau kelima? Yang Xiaotian bertanya. Fan Rikuan ragu-ragu sebelum berkata, Akademi tak tertandingi memiliki seorang jenius pedang Dao bernama Yu Yi yang telah memadatkan 5 hati pedang. Yu Yi ini bukanlah karakter yang sederhana, ia terlahir dengan tubuh pedang 5 elemen. Dan ia memiliki hati pedang bawaan. Yang Xiaotian terkejut, tubuh pedang 5 elemen, hati pedang bawaan. Fan Rikuan mengangguk, memang, tubuh pedang yang unggul, pedang 5 elemen. Tubuh. Terlebih lagi, dia lahir dengan hati pedang, dan sebagai murid baru Akademi tak tertandingi, dia telah memadatkan 5 hati pedang sebelum berusia 20 tahun. Beri Yu Yi cukup waktu, dan dia pasti bisa memadatkan 9 hati pedang. 9 hati pedang. Itu akan menakjubkan, melampaui masa lalu dan masa kini. 9 hati pedang. Yang Xiaotian mengepalkan tinjunya. Bahkan Fan Rikuan yakin bahwa Yu Yi dapat memadatkan 9 hati pedang di masa depan, menunjukkan puncak bakat pedang daunnya. Namun, itu masuk akal. Terlahir dengan tubuh pedang yang unggul saja sudah menakjubkan, belum lagi terlahir dengan hati pedang, betapa banyak jenius Dao pedang yang akan putus asa karenanya. Selain Yu Yi, apakah ada siswa lain dari Akademi Kekaisaran yang telah memadatkan hati pedang? Yang Xiaotian masih penasaran. Setelah merenungkan, Fan Rikuan berkata, di antara 37 Akademi Kekaisaran, saat ini ada 9 siswa jenius yang telah mengembun. Sword Hearts. Namun, kebanyakan dari mereka hanya memiliki 1 Sword Heart.
Akademi Enam Jalan memiliki seorang murid bernama Qin Yu yang bakat pedang daunnya hanya lebih kuat, bukan lebih lemah dari Yu Yi. Yang Xiao Tian terkejut. Yu Yi terlahir dengan tubuh pedang 5 elemen dan hati pedang bawaan, yang sudah mengerikan. Namun, bakat pedang dao Qin Yu bahkan lebih kuat. Fan Rikuan berkata, Qin Yu ini juga terlahir dengan tubuh pedang dan hati pedang bawaan, dan jiwa bela diri miliknya adalah pedang raksasa yang sangat kuat, teruji menjadi jiwa bela diri tingkat atas 13. Namun, Qin Yu tidak berasal dari kelompok yang sama denganmu. Dia bersama Ren Qingze, Chen Jun, Tian Meiling dan yang lainnya. Qin Yu telah dipilih sebagai murid unggulan oleh Sekte Sky Stepping dan mungkin akan bergabung dengan mereka tahun depan. Sekte Sky Stepping, yang terkuat di antara sekte tertinggi Kekaisaran Naga Surgawi, menduduki peringkat pertama di antara 10 sekte tertinggi, bahkan melampaui Sekte Naga Sejati Surgawi dan Sekte Pedang Naga Penakluk dalam hal kekuatan. Senior Fan, bukankah mungkin 10 sekte tertinggi akan memilih seseorang sebagai murid benih sebelumnya? Tanya Yang Xiao Tian. Jika memungkinkan, dia ingin bergabung dengan Sekte Naga Sejati terlebih dahulu. Mendengar ini, Fan Rikuan tersenyum dan berkata, sulit untuk dipilih sebagai murid benih oleh salah satu dari 10 sekte tertinggi sebelumnya. Kecuali jika kamu dapat memadatkan 10 hati pedang, jika kamu berhasil memadatkan 10 hati pedang, atau bahkan lebih, berbagai sekte tertinggi akan berlomba-lomba untuk memilihmu. Lebih dari 10 hati pedang. Yang Xiao Tian terkejut. Baru saja, Fan Rikuan berkata yang paling banyak bisa dipadatkan adalah 10 hati pedang. Melihat kebingungan di wajah Yang Xiao Tian, Fan Rikuan menjelaskan, secara teori, seseorang paling banyak dapat memadatkan 10 hati pedang, tetapi dengan keberuntungan yang sangat tinggi, seseorang dapat memadatkan 11, atau bahkan 12 hati pedang. Mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, namun, keberuntungan yang menantang surga seperti itu lebih mudah diucapkan daripada ditemukan. Beberapa saat kemudian, Yang Xiao Tian meninggalkan halaman Fan Rikuan. Keberuntungan yang tak tertandingi, iya. Dia berjalan cepat menuju Menara Pedang. Tujuan hari ini adalah untuk memahami level keempat. Tepat saat Yang Xiao Tian tiba di Menara Pedang, dia melihat sekelompok besar siswa berdiri di depannya, dipimpin oleh He Qingze, dengan Guo Wei, Lin Xiao, dan Xiao Yong di belakangnya. Tampaknya He Qingze dan Guo Wei secara khusus menunggunya. Bab 158 Yang Xiao Tian, turun. He Qingze melihat Yang Xiao Tian dari jauh dan matanya berubah dingin. Yang Xiao Tian, kamu akhirnya tiba. Ada apa? Yang Xiao Tian melirik He Qingze, Guo Wei, dan yang lainnya. Ada apa? Ketika He Qingze mendengar Yang Xiao Tian bertanya ada apa, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dasar, masih saja bertanya ada apa. Kemarin, kamu mengaktifkan kekuatan Menara Pedang dan terus-menerus mengganggu pemahamanku tentang dinding pedang, dan kamu masih bertanya ada apa. Hari ini, aku akan memukulmu ke tanah sekeras-kerasnya sampai kau memakan tanah. Berpikir tentang bagaimana dia dihempaskan ke tanah berkali-kali oleh kekuatan Menara Pedang kemarin, dan bagaimana dia langsung terlempar ke lantai, dia menjadi sangat marah. Dia belum pernah menderita rasa malu sebesar itu. Ketika dia terlempar ke lantai kemarin, dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya, dan dia bahkan meneteskan air liur. Semakin He Qingze memikirkannya, semakin marah dia. Dia melangkah maju ke arah Yang Xiao Tian. Nak, kamu telah memadatkan 3 hati pedang, kan? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, lepaskan kekuatan 3 hati pedangmu. Memadatkan hati pedang tidak hanya tentang meningkatkan kecepatan kultivasi dao pedang seseorang. Kekuatan jantung pedang juga sangat menakjubkan. Dapat dikatakan memiliki kekuatan yang misterius dan tidak dapat diduga. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seseorang mendekat dari jauh. He Qingze, yang hendak mengambil tindakan, melihat pendatang baru itu dan wajahnya menjadi gelap seperti air. Pendatang itu tidak lain adalah Chen Jun. Chen Jun, kau ingin ikut campur lagi? Bentak He Qingze dengan marah. Chen Jun menatap He Qingze yang marah dengan wajah acuh tak acuh. Mulai sekarang, apa yang terjadi pada Yang Xiao Tian tidak ada hubungannya denganku. Apapun yang ingin kau lakukan untuk menyiksanya, silakan saja. Saya di sini hari ini untuk menyaksikan keseruannya. Lalu dia minggir, dengan sikap seperti seseorang yang tengah menikmati pertunjukan.
He Qingze terkejut tetapi kemudian tenang. Selama Chen Jun tidak ikut campur, segalanya akan mudah. Aura seluruh tubuhnya meningkat, dan dia melotot ke arah Yang Xiaotian, tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan yang turun dengan kekuatan Gunung Tai. Yang Xiaotian turun. Tepat saat kekuatan telapak tangan He Qingze hendak mendarat, tiba-tiba, seberkas ki pedang melesat melintasi langit, langsung mencabik-cabik kekuatan telapak tangannya hingga berkeping-keping. Kerumunan orang terkejut, hanya melihat bahwa Fan Rikuan telah tiba di suatu titik di kejauhan. Fan Rikuan mendengus dingin, He Qingze, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah dipilih sebagai murid benih oleh Sekte Pedang Naga Penakluk, kamu dapat melanggar peraturan akademi sesuka hati. Kamu belum menjadi murid Sekte Pedang Naga Penakluk. Jika kau berani melanggar peraturan akademi lagi, aku akan menanganimu sesuai hukum akademi. Semua murid di tempat kejadian, melihat Fan Rikuan, buru-buru membungkuk memberi hormat. Namun, He Qingze tertawa, wakil presiden bercanda. Tadi, saya hanya ingin memberi bimbingan kepada saudara muda yang dalam hal kultivasi, saya tidak punya niat buruk. Setelah itu, dia tertawa. Saya selalu mengikuti aturan akademi. Setelah berbicara, dia membungkuk sedikit dan terbang pergi. Sebelum pergi, dia menatap Yang Xiaotian dengan dingin, yang dengan jelas menunjukkan masalah ini belum terselesaikan. Chen Jun, Guo Wei, dan yang lainnya, melihat bahwa tidak ada drama yang perlu ditonton, berhamburan seperti burung dan binatang buas, masing-masing pergi ke arah mereka sendiri. Fan Rikuan mendekati Yang Xiaotian dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya yang menandakan dia baik-baik saja. Fan Rikuan mengangguk dan memberitahu Yang Xiaotian bahwa jika dia menemui masalah di masa mendatang, dia bisa datang kepadanya, lalu dia pergi. Setelah Fan Rikuan pergi, ular piton petir biru muncul di lengan Yang Xiaotian. Ular itu menatap dingin ke arah He Qingze pergi, apa kau ingin aku menelan anak ini begitu saja? Tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, aku ingin mengurusnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia memasuki menara pedang. Akan tetapi, begitu dia memasuki menara pedang, dia melihat semua murid yang memahami tembok pedang sedang menatapnya dengan wajah penuh ketakutan, seakan-akan mereka sedang melihat seekor binatang raksasa yang menakutkan. Kemudian, semua siswa di lantai pertama bangkit dengan panik dan melarikan diri dari menara pedang seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Yang Xiaotian tertegun mendengarnya, namun kemudian dia menyadari mengapa para murid ketakutan, jelas, mereka ketakutan dengan pertunjukan ki pedang kemarin. Melihat kedatangannya, mereka buru-buru mundur. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tampaknya dia telah menjadi kehadiran yang paling tidak diterima di menara pedang. Dia naik ke lantai 2. Para siswa di lantai 2 yang melihat Yang Xiaotian lari ketakutan. Sama, lantai 3, lantai 4 juga. Melihat ke lantai 4 yang sepi, Yang Xiaotian tersenyum kecut lalu duduk di tengah-tengah lantai. Sekarang dia berada di posisi yang bagus, tidak ada orang lain yang bersaing untuk mendapatkan tempat, jadi dia bisa duduk dimanapun yang dia inginkan. Setelah duduk, tatapan Yang Xiaotian tertuju pada dinding pedang di tingkat keempat. Di atas dinding pedang lantai 4 terdapat 4 pendekar pedang, pria dan wanita, yang bersiap dalam posisi mengelilingi dengan pedang di tangan. Melihat dinding pedang tingkat keempat memiliki 4 pendekar pedang, Yang Xiaotian merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah tingkat kelima memiliki 5 pendekar pedang, dan tingkat keenam memiliki 6 pendekar pedang? Saat dia merenungkannya, dinding pedang tingkat keempat mulai berkilauan dengan cahaya. Yang Xiaotian menemukan dirinya di hutan lebat. Hutan lebat itu membentang sejauh mata memandang, dan pada saat itu, 4 orang pendekar pedang muncul di langit di atas hutan, sekelompok pria dan wanita, semuanya mulai menghunus pedang mereka secara bersamaan. Dibandingkan dengan tingkat ketiga, ilmu pedang keempat orang ini bahkan lebih cepat. Ilmu pedang mereka bagaikan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah, bagaikan hujan rintik-rintik, bagaikan kebangkitan semua hal, bagaikan bumi yang diremajakan. Yang Xiaotian dengan cermat mengamati permainan pedang keempat orang itu dan merasakan konsepsi artistik dari ilmu pedang mereka. Tepat saat Yang Xiaotian asyik dengan dinding pedang, tiba-tiba pintu ke lantai 4 menara terbuka dan sesosok tubuh melayang masuk. Begitu sampai, dia melihat Yang Xiaotian asyik dengan dinding pedang, dan pedang orang asing itu langsung menusuk ke tenggorokan Yang Xiaotian.
Orang ini memang seorang ahli leluhur bela diri. Dan dia bukan leluhur bela diri biasa melainkan leluhur bela diri tingkat ketiga. Kecepatannya amat tinggi, dan tepat saat pedang itu hendak menembus tenggorokan Yang Xiaotian, tiba-tiba langit di atasnya menjadi gelap, dan keagungan yang luar biasa dari seorang raja binatang surgawi, bagaikan banjir, menyerbu ke arahnya. Terkejut, dia mendongak hanya untuk melihat sosok pegunungan dari Azure Thunder. Ular piton, raja binatang surgawi, ular piton petir biru. Pikirannya bergemuruh, tubuhnya gemetar, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Mata Azure Thunder Piton, seperti danau kecil, menatap ke bawah ke arah pembunuh saat rahangnya yang besar terbuka lebar dan menelan sosok itu dalam satu tegukan, lalu kembali ke bentuk ular hijau kecilnya dan kembali ke kuali obat. Yang Xiaotian tetap duduk, terus merenungkan tembok pedang, tidak terpengaruh, seolah-olah pembunuh itu tidak pernah ada di sana. Setelah menontonnya sekali, Yang Xiaotian memejamkan matanya untuk mengingat kembali ilmu pedang keempat orang itu. Lalu dia menontonnya untuk kedua kali, ketiga kalinya. Pada saat Yang Xiaotian menontonnya untuk ketujuh kalinya, dia akhirnya memahami ilmu pedang keempat orang itu. Cahaya dari dinding pedang bergetar hebat, dan ki pedang melonjak. Akan tetapi, kali ini kekuatan menara pedang tidak terbangun, yang ada hanya dinding pedang yang memancarkan ki pedang. Setelah semuanya kembali tenang, Yang Xiaotian tersadar dengan alis berkerut. Dia telah berhasil memahami dinding pedang tingkat keempat, namun dia belum membangkitkan hati pedang. Karena itu, kekuatan menara pedang belum terpanggil. Meskipun dia telah siap secara mental, Yang Xiaotian tetap tidak dapat menahan perasaan kecewa. Namun, dia cepat pulih, melangkah keluar dari menara pedang, dan sekarang, belum berusia 9 tahun, dia telah memadatkan 3 jantung pedang terkuat. Dia percaya bahwa dia pasti akan mampu memadatkan 10 jantung pedang terkuat di masa depan. Meninggalkan akademi, malam telah tiba, jalan-jalan ramai dengan kereta dan kuda, banyak toko diterangi dengan lentera dan pita, suasana yang meriah, dan baru saat itulah Yang Xiaotian ingat bahwa tahun baru telah tiba. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu. Yang Xiaotian teringat pada saudara perempuannya, Yang Linger. Saat ini, saudara perempuannya berada di Sekte Dewa Naga Sejati, sementara dia berada di kota Kekaisaran Tiandou, dan orang tua mereka berada di kota Pedang Dewa. Berjalan di jalan yang ramai, Yang Xiaotian merasakan kesepian menyelimutinya saat ia melihat anak-anak bermain. Saat Yang Xiaotian berjalan di jalan yang ramai, He Qingze mengikutinya. Dia dari belakang. Bab 159 Liu Xuang, Wang Fan, dan muridnya. He Qingze memandang Yang Xiaotian yang berjalan sendirian di depan dan mencibir dingin. Di dalam Akademi Tiandou, dengan kehadiran Fan Rikuan, dia tidak bisa bergerak. Sekarang, tanpa Fan Rikuan di sekitar, Yang Xiaotian, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Tepat saat He Qingze hendak melangkah maju dan membanting Yang Xiaotian ke tanah untuk memakan tanah, dia melihat beberapa orang mendekati Yang Xiaotian. Mereka tidak lain adalah pangeran dari kerajaan pedang kuno, Gusi. Gusi tidak menyangka akan bertemu Yang Xiaotian. Ketika melihatnya dari jauh, dia bergegas datang bersama rombongannya, terkejut sekaligus gembira. Yang surgawi, Gusi berseru dengan gembira dari kejauhan. Melihat itu adalah Gusi, Yang Xiaotian juga sedikit terkejut dan tersenyum, Pangeran Gusi. Gusi melambaikan tangannya, tampak agak malu, dan berkata, "Pangeran apa? Panggil saja aku Gusi mulai sekarang." Dia kemudian bertanya sambil tersenyum, "Apakah Yang surgawi baru saja meninggalkan akademi? Apakah kamu bebas? Bagaimana kalau kita pergi minum-minum?" Yang Xiaotian terkejut sesaat, lalu mengangguk sambil tersenyum, tentu. Dia memiliki kesan yang baik tentang Pangeran Gusi dari Kerajaan Pedang Kuno. Mendengar persetujuan Yang Xiaotian, Gusi sangat gembira dan berkata dengan antusias, "Bagus, ayo pergi. Aku tahu sebuah kedai di kota Kekaisaran Tiandou yang benar-benar sangat bagus." Melihat kegembiraan Gusi yang seperti anak kecil, Yang Xiaotian tersenyum. Dari kejauhan, wajah He Qingze menjadi gelap ketika dia melihat Gusi pergi bersama Yang Xiaotian. Sial, tepat ketika dia bisa bergerak, pengacau lain muncul. Dengan Gusi dan pengawalnya di sekitar, tidak mudah baginya untuk bertindak. Akan tetapi, dia tidak puas hanya dengan berjalan pergi, sebaliknya,
dia mengikuti di belakang Yang Xiaotian dan yang lainnya. Gusi membawa Yang Xiaotian ke sebuah kedai kecil yang agak terpencil. Meskipun tempat itu terpencil, anggurnya benar-benar enak, dan kelompok Yang Xiaotian dan Gusi minum dengan riang. Saat itu, bulan-bulan musim dingin telah tiba, dan He Qingze tengah bersembunyi dalam kegelapan. Angin dingin berhembus kencang, membuatnya terbakar amarah, bahkan berasap karena amarah. Akhirnya dia pergi, wajahnya memerah karena marah. Tahun depan, dia akan bergabung dengan Sekte Pedang Naga Penakluk. Sampai saat itu, dia punya banyak kesempatan untuk memberi Yang Xiaotian pelajaran. Dia menolak untuk percaya bahwa Yang Xiaotian selalu bisa lolos. Hingga larut malam, Yang Xiaotian dan Gusi berpisah, dan Yang Xiaotian kembali ke kediamannya. Tetapi ketika dia kembali, dia mendapati Liu An dan beberapa orang lain menunggunya, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Apa yang terjadi? Wajah Yang Xiaotian menjadi gelap. Liu An tergagap, itu Liu Suang dari Balai Pengobatan. Liu Suang, Yang Xiaotian bertanya. Liu Suang adalah pelaksana senior apoteker Kerajaan Kekaisaran Tiandou. Tuan muda, dan juga murid Wang Fan, guru besar apoteker Kerajaan Kekaisaran Tiandou, Liu An menjelaskan. Hari ini, Tuan muda, ketika Anda meminta kami untuk pergi membeli bahan obat di Balai Pengobatan, kami bertemu dengan Liu Suang. Kami pernah berselisih dengannya, dan mereka lebih banyak jumlahnya dari kami tidak sebanding. Mendengar itu, Liu An menundukkan kepalanya, kami tidak berhasil membeli bahan obat untuk Tuan muda, maafkan kami, Tuan muda. Kelima orang dalam kelompok Liu An menundukkan kepala mereka. Mata Yang Xiaotian berubah dingin. Beberapa hari ini, dia hampir menghabiskan semua bahan obat untuk meramu pil panjang umur 9 matahari. Hari ini dia menyuruh Liu An untuk membelinya, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan bahannya, tetapi mereka juga dipukuli sampai hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Apakah Tetua Wu tahu? Tanya Yang Xiaotian. Kami belum berani memberitahu Tuan. Liu An tersenyum pahit, dia tahu bahwa jika tuannya tahu, dia pasti akan mengacaukan aula alkemis Tiandou Agung, yang pasti akan menimbulkan masalah. Itu karena di belakang aula alkemis Tiandou Agung, tidak lain berdiri aula alkemis kekaisaran dari Kekaisaran Naga Surgawi. Sebagai guru besar apoteker dari Kerajaan Kekaisaran Tiandou, Wang Fan juga merupakan saudara seorang tetua agung di aula alkimia Kekaisaran Naga Surgawi. Besok aku akan pergi bersamamu ke aula alkemis Tiandou Agung, kata Yang Xiaotian dingin. Liu An ragu-ragu, lalu berkata, mungkin tidak ada gunanya bagi tuan muda untuk pergi. Liu Suang dan tuannya Wang Fan sangat sombong, dan dia berkata tidak masalah siapa yang aku bawa, semuanya akan sama saja. Selain itu, dia telah memerintahkan agar tidak ada balai pengobatan di Kerajaan Kekaisaran Tiandou yang diizinkan menjual bahan obat kepadaku lagi. Liu An adalah apoteker bintang 3. Menurut aturan Balai Alkimia Kekaisaran Naga Surgawi, semua apoteker memiliki hak untuk membeli bahan obat dari apotek manapun. Namun, sekarang Liu Suang telah menetapkan bahwa tidak ada apotek di Kerajaan Kekaisaran Tiandou yang diizinkan menjual bahan obat kepada Liu An. Tidak ada apotek di Kerajaan Kekaisaran Tiandou yang diizinkan menjual bahan obat kepadamu. Yang Xiaotian berkata dengan dingin. Liu An mengangguk, di Kerajaan Kekaisaran Tiandou, Liu Suang dan Wang Fan, guru dan murid, dapat dikatakan menutupi langit dengan satu tangan. Mereka membatasi hak apoteker manapun yang ingin mereka batasi. Apoteker manapun yang berani melanggar perintah mereka akan dicabut kualifikasinya. Apoteker Balai Pengobatan Kerajaan Kekaisaran Tiandou sangat marah tetapi tidak berani berbicara. Beberapa orang telah melaporkan masalah dengan Liu Suang dan Wang Fan ke Balai Alkimia Kekaisaran Naga Surgawi, tetapi tidak ada hasil, dan apoteker yang membuat laporan tersebut akhirnya dicabut kualifikasinya oleh Liu Suang dan Wang Fan. Wang Fan bahkan menetapkan bahwa keluarga apoteker itu tidak boleh membiarkan muridnya mengikuti ujian apoteker di masa mendatang. Alis Yang Xiaotian berkerut dalam. Dari sini terlihat bahwa Liu Suang dan Wang Fan, guru dan murid, bahkan lebih buruk dari sekedar pengganggu. Di Kerajaan Kekaisaran Tiandou, bahkan Yang Mulia Tiandou harus memberikan 3 poin penghormatan kepada Wang Fan, kata Liu An. Baiklah, aku mengerti sekarang, kata Yang Xiaotian. Ia lalu memberikan Liu An dan yang lainnya beberapa ramuan penyembuh dan menyuruh mereka turun dan menyembuhkan diri. Malam semakin pekat,
dan embun beku yang dingin mulai turun. Tetapi Yang Xiaotian sedang merenungkan pembunuh yang ditemuinya di menara hari ini, bertanya-tanya siapa yang mengirim mereka. Apakah Zhong Yun, atau He Qingze, atau Guo Wei, Xiao Yong, dan sejenisnya. Keesokan harinya, Yang Xiaotian menemui Wu Qi, dan bersama Liu An dan yang lainnya, mereka meninggalkan kediaman dan menuju aula alkemis Tiandou Agung. Wu Qi sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Liu An dan yang lainnya sehari sebelumnya, jadi ekspresinya sepanjang jalan sangat tidak bisa didekati. Segera, Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di aula alkemis Tiandou Agung. Aula alkemis Tiandou Agung tampak ramai, dengan para ahli dari berbagai sekte dan keluarga yang datang dan pergi. Begitu Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba, seorang apoteker segera melaporkan kepada Liu Xuang bahwa Liu An telah membawa orang. Liu Xuang berada di aula dalam, dengan santai menikmati anggur mutiara yang dibawa oleh seorang apoteker wanita. Setelah mendengar laporan bahwa Liu An telah datang lagi, dia tidak dapat menahan tawa sambil mencibir, mereka berani datang lagi. Berapa banyak orang yang mereka bawa kali ini? Seorang lelaki tua yang sudah hampir meninggal, dan seorang anak berusia 8 atau 9 tahun, jawab apoteker itu tergesa-gesa. Liu Xuang hampir tersedak anggur di mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, seorang lelaki tua dan seorang anak kecil. Dia kemudian berdiri sambil tertawa, ayo, kita keluar dan melihat orang-orang aneh macam apa yang dibawa Liu An. Di bawah pimpinan Liu Xuang, sekelompok ahli berbaris dengan gagah berani menuju aula depan. Saat mencapai aula depan, Liu Xuang melihat Liu An dan mengejek sambil tertawa. Liu An, kamu benar-benar berani datang. Kemudian tatapannya jatuh pada Yang Xiaotian dan Wu Qi, dan dia mulai tertawa, inikah para ahli yang kamu bawa? Orang tua ini, sebentar lagi mati, kan? Dan bocah nakal ini, apakah dia sudah disapih? Dengan itu, matanya berkilat ganas, aku sudah memperingatkanmu kemarin, jika kau berani melangkah ke gerbang aula apoteker lagi, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Rombongan ahlinya hendak menyerbu ke depan. Namun, saat orang-orang itu hendak maju, Wu Qi mendengus dingin dan membanting tongkat kayunya yang besar dengan keras ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat bergema. Seluruh aula apoteker berguncang hebat. Semua orang di aula besar merasakan pikiran mereka bergemuruh, semuanya terkejut dan ketakutan. Aura dahsyat kaisar tertinggi meledak dari Wu Qi, menyebabkan aula apoteker bergemuruh tanpa henti. Bab 160, Alkimia tanpa menggunakan kuali obat. Liu Xuang dan sekelompok ahli di belakangnya semuanya dipaksa mundur berulang kali oleh gelombang udara kuat yang berasal dari Wu Qi, sebagai leluhur bela diri dan master yang diakui di kerajaan Kekaisaran Tiandou. Mereka masih belum sebanding dengan Wu Qi, sang kaisar tertinggi. Setelah mundur puluhan langkah, Liu Xuang dan yang lainnya akhirnya berhasil menenangkan diri. Saat mereka berhenti, Liu Xuang merasakan darahnya bergolak, menatap Wu Qi dengan kaget dan takut, lelaki tua yang tampaknya sedang sekarat ini sebenarnya adalah seorang ahli sekelas kaisar. Dilihat dari auranya, dia sudah pasti sudah melampaui alam kaisar tingkat pertama atau kedua, bahkan bisa saja sudah di alam keempat atau kelima. Terkejut dan marah, Liu Xuang berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di aula alkemis Tiandou Agung di kerajaan Kekaisaran Tiandou. Begitu dia berbicara, dia melihat Wu Qi mengayunkan tongkat besarnya, dan gelombang Qi menghantam udara. Kekuatannya begitu besar sehingga wajah Liu Xuang berubah, dan dia menghindar berulang kali dengan panik, mengayunkan pedang panjang di tangannya, menciptakan jaring energi pedang yang mengejutkan. Namun hal itu sia-sia, jaring pedang itu langsung hancur oleh hembusan Qi. Liu Xuang terguling-guling sambil memuntahkan darah. Pelayan Liu. Para ahli dari aula apoteker terkejut dan bergegas ke sisi Liu Xuang untuk membantunya berdiri. Liu Xuang mendorong para ahli itu, menatap tajam ke arah Wu Qi dan Yang. Kelompok Xiaotian. Gurunya adalah Wang Fan, dan sebagai pelaksana senior aula alkemis Tiandou Agung di kerajaan Kekaisaran Tiandou, bahkan para ahli kelas kaisar pun wajib memperlakukannya dengan sopan dalam keadaan normal. Dia belum pernah dihujat seperti ini oleh siapapun. Apalagi jika disiarkan secara terbuka di acara yang begitu megah. Sambil menatap Wu Qi, Liu Xuang berteriak dengan keras, dasar orang tua tolol, jangan berpikir bahwa hanya karena kau seorang kaisar kau bisa bersikap sombong.
Saat para ahli dari Balai Alkemis tiba, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menggunakan kulitmu untuk alkimia. Wu Qi mendengus dingin dan memukul tanah dengan tongkat besarnya. Kali ini, tanah tidak bergetar. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi tiba-tiba meletus dari tanah di bawah kaki Liu Suang. Kekuatan itu datang begitu tiba-tiba dan begitu dahsyat. Karena lengah, Liu Suang langsung terlempar ke udara. Seperti roket, dia tiba-tiba diluncurkan ke langit. Wah! Liu Suang menghantam langsung ke langit-langit aula besar. Sebuah lubang besar terbentuk di langit-langit akibat ledakan kepalanya. Dan setelah diledakkan di sana, Liu Suang tidak jatuh, kepalanya tersangkut di lubang. Melihat Liu Suang tergantung di langit-langit aula besar seperti mayat yang tergantung, mata semua orang membelalak tak percaya. Mungkinkah ini terjadi? Yang Xiao Tian tersenyum, tidak dapat menyangkal bahwa kendali kekuasaan tetua Wu cukup tepat untuk membuat kepala Liu Suang mencuat di sana. Liu An menatap Liu Suang yang tergantung di langit-langit aula besar dan tidak bisa menahan tawa kecut. Bertahun-tahun yang lalu, gurunya telah menjungkirbalikkan aula alkemis Tiandou Agung, dan setelah bertahun-tahun, tampaknya sejarah akan terulang kembali. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, siapa yang berani membuat masalah di aula alkemis Tiandou Agung. Saat mereka berteriak, dua sosok melesat ke arah mereka dari langit. Para ahli dari aula alkemis Tiandou Agung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka saat melihat para pendatang baru. Orang-orang yang datang tak lain adalah Tetua Lugang dan Wu Qianjin dari aula alkemis Tiandou Agung. Keduanya merupakan ahli alam kaisar. Lugang dan Wu Qianjin segera tiba di tempat kejadian, mata mereka segera tertarik pada Liu Suang yang tergantung di langit-langit aula. Terlalu mencolok untuk tidak diperhatikan, sulit bagi mereka untuk melewatkannya bahkan jika mereka mau. Ekspresi mereka menjadi gelap saat mereka melayang ke udara, menerobos langit-langit aula besar dan menurunkan Liu Suang ke tanah. Hampir tercekik karena terjebak, Liu Suang merasakan penghinaan luar biasa yang membuat amarahnya membumbung tinggi. Dia menunjuk Wu Qi dan Yang Xiao Tian, sambil berteriak, "Tetua, potong mereka untukku." Mendengar ini, para wanita cantik dari kota kekaisaran yang hadir di aula tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus tak terkendali. Lugang dan Wu Qianjin langsung beraksi, dengan marah menerjang Wu Qi dan Yang Xiao Tian. Di mata mereka, aula alkemis Tiandou Agung adalah tempat suci dan tidak dapat diganggu-gugat, mereka tidak bisa memaafkan siapapun yang cukup berani untuk menimbulkan masalah di sana. Oleh karena itu, tak seorang pun dari mereka menahan serangannya, menyerang dengan kekuatan penuh. Meskipun Yang Xiao Tian baru berusia 8 atau 9 tahun, mereka tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan mereka. Tepat saat telapak tangan Wu Qianjin hendak menyerang Yang Xiao Tian, Wu Qi mengeluarkan dengungan dingin, dengungan seperti guntur, yang meledak di aula, mengguncangnya dengan keras. Pada saat yang sama, dia melangkah ke samping dan memposisikan dirinya di depan Yang Xiao Tian. Kemudian, dia mengangkat kedua telapak tangannya dan secara bersamaan melontarkannya ke arah Lugang dan Wu Qianjin. Dua gelombang energi dingin yang sangat besar muncul secara spontan. Terlihat dua telapak tangan hijau tua yang besar melesat ke arah Lugang dan Wu Qianjin. Awalnya, Lugang dan Wu Qianjin yang sangat kuat dan bersemangat, terdorong mundur oleh jejak telapak tangan hijau tua, menghantam pilar-pilar aula besar dengan keras. Pilar-pilar aula besar bergetar. Retakan terus bermunculan. Seluruh aula kehilangan debu. Semua orang tercengang. Liu Suang dan para master dari aula alkemis Tiandou Agung menatap dengan wajah pucat saat Lu Gang dan Wu Qianjin meluncur turun dari pilar. Lu Gang, Kaisar Bela Diri Lapisan 4. Wu Qianjin, Lapisan 5 Kaisar Bela Diri. Kedua pria itu bergabung, namun hancur hanya dengan satu serangan. Liu Suang dan yang lainnya menoleh cepat, menatap ngeri ke arah Wu Qi yang penuh kerutan, yang berdiri di depan Yang Xiao Tian. Wu Qi berdiri di sana, bagaikan gunung menjulang tinggi yang terletak di antara langit dan bumi, sebuah kekuatan yang tak seorang pun dan tak ada kekuatan apapun dapat mengalahkannya. Pada saat itu, Yang Xiao Tian berdeham, dan Wu Qi berbalik dan melangkah mundur ke sisinya, bertanya dengan cemas, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja." Wu Qi belum tahu kalau Xiao Tian sudah menjinakkan Raja Binatang Surgawi, ular piton guntur biru dari hutan bulan merah,
kalau tidak dia tidak akan begitu cemas. Yang Xiaotian. Tepat pada saat itu, seseorang berjalan memasuki aula, dan setelah melihat Yang Xiaotian, berseru kaget. Pendatang baru itu tak lain adalah Cheng Long, pangeran dari negeri Laut Surgawi. Apa? Yang Xiaotian. Ketika Liu Xuang dan yang lainnya mendengar bahwa anak muda itu adalah Yang Xiaotian, mereka terkejut. Yang Xiaotian telah mengklaim tempat pertama dalam ujian masuk Akademi Tiandou, memahami menara pedang, dan memadatkan 3 pedang. Hati dalam 1 hari, ketenarannya di kota Kekaisaran Tiandou sudah signifikan. Benar sekali, namaku Yang Xiaotian, kata Yang Xiaotian sambil melirik ke arah apa yang ada di bawah Liu Xuang. Baru saja Liu Xuang mengatakan dia ingin memotong burung mereka. Tubuh bagian bawah Liu Xuang berkontraksi tajam karena ketakutan terhadap pandangan Yang Xiaotian. Liu Xuang, benarkah? Menurut peraturan Balai Alkimia Kekaisaran, semua apoteker berhak membeli bahan obat dari balai pengobatan manapun. Tapi Liuan mengatakan kepadaku bahwa kau memerintahkan semua balai pengobatan di kerajaan Kekaisaran Tiandou untuk menolak menjual bahan obat kepada kami. Mata Yang Xiaotian berkata dengan dingin. Sambil menahan keterkejutan di hatinya, Liu Xuang menjawab dengan dingin, memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya, Yang Xiaotian? Biar ku beritahu, Balai Alkimia Kekaisaran punya aturannya sendiri, begitu pula balai pengobatan kita di kerajaan Kekaisaran Tiandou. Kau ingin membeli bahan obat dari balai pengobatan kerajaan Kekaisaran Tiandou. Baiklah. Jika kamu bisa memurnikan cairan spiritual pembentukan fondasi tingkat atas tanpa menggunakan kuali obat, maka kamu bisa memilih bahan obat apapun yang kamu inginkan dari balai pengobatan kerajaan Kekaisaran Tiandou. Para alkemis di aula besar saling memandang. Sudah diketahui umum bahwa alkimia harus bergantung pada penggunaan kuali obat. Tanpa itu, bagaimana mungkin bisa membuat obat? Apalagi memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi. Liu Xuang jelas-jelas membuat keadaan menjadi sulit, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai manusia. Cairan spiritual pembangun fondasi kelas atas, iya. Sangat bagus, Yang Xiaotian angkat bicara. Semua orang tercengang. Bahkan Liu Xuang sangat terkejut, tidak menyangka Yang Xiaotian akan menerima tantangannya. Bisakah Yang Xiaotian benar-benar memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi bermutu tinggi tanpa kuali obat? Jantung Liu Xuang berdebar kencang, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Ini adalah hal yang mustahil, bahkan gurunya tidak dapat melakukannya, jadi bagaimana mungkin Yang Xiaotian dapat melakukannya? Kurung buka.